Halo, Indonesia. Iya Pak, bagaimana? Udah presensi langsung mulai aja, langsung share screen. Oh baik Pak. Sebentar Pak. Ini yang sudah pernah maju juga ya. Ini yang maju minggu 1. Sudah Pak kemarin. Ya, kalau cuma 1 kasus. Ini Herunisan. Oh ya sudah ya, berarti yang hari ini juga gitu ya. Siapa yang dulu Ya, nanti berarti siapa ini yang belum tampil. Berarti Anda yang minggu kedua, karena minggu 1 sudah tampil kan. Berarti tugas minggu ya, kedua. berarti ini enggak apa-apa Pak. Oke, sebentar Pak. Apa gimana baik, maksudnya? Pak. Langsung dimulai aja karena nanti pada terlambat biarin aja. Nanti Sudah kelihatan belum ya Pak? sudah. Nah, pilih yang ini, yang paling bawah itu. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Pak Gun. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah, PDRB per kapita, dan Gini rasio terhadap tingkat kemiskinan antar provinsi di Indonesia tahun 2024. Untuk pendahuluannya, kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan antar provinsi masih menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan dan ketimpangan pendapatan. Dalam penelitian ini digunakan 3 variabel utama, yaitu rata-rata lama sekolah sebagai indikator pendidikan, PDRB per kapita sebagai indikator kondisi ekonomi, dan rasio Gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan. Kemudian untuk tujuan analisis kali ini, yang pertama itu ada menganalisis pengaruh RLS atau rata-rata lama sekolah, PDRB per kapita, dan rasio Gini terhadap tingkat kemiskinan. Yang kedua, mengembangkan model regresi linear berganda, dan yang ketiga, menguji asumsi klasik model regresi. Kemudian untuk metodologi yang digunakan dalam analisis ini, untuk jenis penelitiannya sendiri merupakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data cross-section antar provinsi di Indonesia tahun 2024. Variabel penelitiannya sendiri, untuk variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, kemudian variabel independennya untuk X1 itu adalah rata-rata lama sekolah, X2 adalah PDRB per kapita, dan untuk X3 adalah rasio Gini. Kemudian untuk metode analisis yang digunakan adalah utamanya itu OLS atau Ordinary Least Squares, kemudian dilakukan estimasi tambahan menggunakan Newey West HAC sebagai uji robustness. Model regresi yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bentuk persamaan seperti yang ditampilkan pada slide, yaitu kemiskinan sama dengan beta 0 ditambah beta 1 RLSI ditambah beta 2 PDRBI ditambah beta 3 Gini ditambah error. Melalui model ini kita dapat melihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat kemiskinan baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil estimasi OLS diperoleh persamaan regresi seperti yang terlihat pada slide. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Rasio Gini berpengaruh positif dan signifikan. Artinya, semakin tinggi ketimpangan pendapatan, maka kemiskinan meningkat. Kemudian, untuk variabel PDRB, memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan secara statistik. Nilai R-square sebesar 0,57 menunjukkan bahwa sekitar 52,7% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh model.
Kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan model memenuhi kriteria BLUE atau Bayes Linear Unbiased Estimator. Hasilnya menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak ditemukan heteroskedastisitas yang signifikan. Nilai Durbin-Watson sebesar 1,433 menunjukkan adanya kecenderungan autokorelasi positif yang lemah, tetapi tidak terlalu serius karena data yang digunakan adalah cross-section. Kemudian, di sini saya membuat model Nui-West HAC. Kenapa peneliti analisis ini menggunakan estimasi Nui-West HAC adalah untuk mengatasi kemungkinan pelanggaran asumsi klasik, khususnya heteroskedastisitas dan autokorelasi pada residual. Walaupun uji asumsi klasik menunjukkan model yang relatif baik, nilai Durbin-Watson yang sedikit di bawah 2 itu menunjukkan adanya indikasi autokorelasi lemah. Oleh karena itu, model Nui-West HAC ini digunakan sebagai langkah kehati-hatian atau robustness check untuk memastikan bahwa hasil inferensi statistik tetap valid meskipun terdapat pelanggaran asumsi kecil. Nah, hasil estimasinya itu menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi itu tetap sama dengan model OLS. Namun standar error-nya itu dikoreksi sehingga uji statistik menjadi lebih robust. Variabel rata-rata lama sekolah dan rasio Gini tetap signifikan, sedangkan PDRB tetap tidak signifikan. Kemudian, jika dibandingkan antara model OLS dan Nui-West, dapat dilihat bahwa hasil penelitian tetap konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan bersifat stabil dan tidak sensitif terhadap perubahan metode estimasi. Dengan demikian, penggunaan Nui-West memperkuat kepercayaan terhadap hasil penelitian karena inferensi statistik menjadi lebih robust. Kemudian untuk kesimpulannya, pendidikan atau rata-rata lama sekolah berperan penting dalam menurunkan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan juga meningkatkan kemiskinan. Kemudian PDRB per kapita belum menunjukkan pengaruh signifikan. Selanjutnya, model mampu menjelaskan 52,7% variasi kemiskinan dan hasil penelitian bersifat robust terhadap metode estimasi. Kemudian ada implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Kemudian ini untuk komputasinya, terus saya buat di sini. Seperti ini, ada model awalnya dan kemudian ada Nui-West-nya. Mungkin segitu saja dari saya. Oke, naik ke atas pendahuluan. Oh, kenapa? Coba dilihat pendahuluan, jangan langsung stop screen dulu. Jadi karena kita itu kan boleh dikatakan sebagai orang statistik, itu pada saat Anda milih ini, kalau bisa berdasar risetnya siapa. Kemiskinan merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi solusi. Ini sini ada tambahan tingkat kemiskinan antar provinsi Indonesia. Nah, ini faktor yang diduga. Nah, ini kalau bisa ada dasar teorinya ya. Juga misalnya ini statement yang nomor 1, kemiskinan merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial. Ini pendapat siapa? Walaupun saya tetap yakin ada pendapatnya AI kan ini. Iya kan? Berarti kayak dikasih mungkin paper atau hasil. Oh ya, baik Pak. Ini untuk latihan nanti pas di skripsi juga gitu. Miris di kasus, tapi tanpa dasar sama sekali. Maka sering dulu saya pakai gini, hujan di Kalimantan dihubungkan dengan hujan di Jogja misalnya. Kan nggak relevan kan, wong jauh kayak gitu. Tapi gara-gara ada hubungan secara statistik, kan setelah dikorelasikan kan ada misalnya. Tapi kan ya nggak bisa. Nah, ini makanya indikator penting itu berdasar risetnya siapa. Misalnya apakah dari negara lain, Bapak. Kemiskinan merupakan indikator penting keberhasilan. Ini satu statement kan. Suatu pernyataan ada dasarnya enggak? Nah, mungkin Anda ada risetnya. Mungkin kira-kira kalau yang sering bahas urusan kemiskinan itu fakultas apa? Mungkin FEB bisa, Pak. Kalau kementerian? Ekonomi. Kementerian? Sosial.
Nah, itu jadi karena kemungkinan di staf ahli Kementerian Sosial kan ada yang pernah meneliti bahwa kemiskinan itu adalah penting sekali diurusin gitu, intinya lah gampangannya. Ini kan indikator penting kan artinya sesuatu yang karena untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara kan. Nah, Anda bisa berdasar dari tim risetnya Kemensos, bisa juga berdasar dari yang mahasiswa baik S1, S2, S3, tapi bidang yang relevan dengan ini kan sebenarnya adalah kayaknya divisi pol sama ekonomi. Jadi sosial Betul. ekonomi kan ada sosek, pernah itu. Tapi kalau kita sebagai orang statistik kan hanya dari data kan, karena kita nggak punya background knowledge tentang kemiskinan sebenarnya kan, karena di kuliahnya kita kan nggak diajari kemiskinan itu ngukurnya gimana. Itu contohnya nanti akan masuk ke data kan, bahwa kenapa kok kemiskinan di Indonesia masih sebesar itu. Sebenarnya orang dianggap miskin seperti apa gitu. Nah, nanti bisa kita, nah kayak kita ini dianggap miskin nggak misalnya gitu. Terus ini yang kedua, terdapat kesenjangan tingkat kemiskinan antar provinsi. Nah, ini di sini harus sudah ada gambaran juga yang maksudnya kesenjangan seperti apa. Jadi misalnya di sini ada sudah dibuka yang kemiskinannya tertinggi kalau salah mungkin Papua apa ya kemarin ya. Ada yang sudah nampilkan ini ya. Kemarin ya, pas minggu 1. Bukan, Pak. Mungkin teman Kan saya ada yang yang, lain, karena kemarin saya nah, terakhir. nah, makanya berarti Anda bisa merujuk aja si Sopo kemarin itu, tak pikir malah ada kan. Jadi Anda boleh ngeklaim di sini berdasar kan kayak penelitian ini kan. Penelitiannya siapa Nggak ya? mungkin Kemudian ditulis berdasarkan BPS gitu, bisa ya nggak? BPS bisa berdasar BPS ternyata kemiskinan yang tertinggi. Makanya kemarin kan saya tanyakan, kemiskinan tertinggi di mana? Papua, Pak. Terus yang terendahnya di DKI kan? Iya, nggak salah ya. Nah, itu yang kemarin saya pertanyakan di DKI. Kalau kita lihat banyak orang miskin kan, tapi karena KTP bukan DKI. Ini kan BPS kan berdasar KTP kan. Padahal Betul. KTP-nya bukan DKI, tapi tinggalnya di DKI. Karena kemiskinan membuat, nah nanti sebagai indikator bahwa kemiskinan itu ikut andil dalam konteks kriminalitas misalnya. Menurut risetnya siapa? Karena kenyataannya kan begitu kayak di DKI sebenarnya kalau KTP-nya mungkin mereka sudah orang kaya-kaya, tapi kan para pendatang yang KTP-nya dari luar daerah bisa juga dia ada orang miskin yang kemungkinan jadi ikut andil dalam kriminalitas di Jakarta kan misalkan kayak gitu. Nah itu ada dasarnya semua. Nah untuk yang minggu ketiga nanti saya harapkan ditajamkan di situ ya di bagian terus akhirnya ini berdasar penelitiannya siapa dari Visipol apa dari ekonomi mereka menduga tiga ini yang dianggap signifikan. Nah, di sini Anda terus mulai di sana apakah menggunakan regresi linear ganda atau pakai apa gitu. Karena nanti kita akan masuk ke non linear kan nanti pada saatnya. Itu udah. Di sini dia juga masih pakai linear. Maka Anda ingin mencoba mengkonfirmasi riset mereka. Terutama kalau dari sisi statistik adalah ada pelanggaran enggak terhadap model linear ganda itu. Makanya nanti ini setelah ini Anda jadi punya tujuan ini. Oke, naik ke tujuan sekarang. Jadi tujuan penelitian Anda dari sisi statistik harus dimunculkan. Ya itu yang kalau yang pertama masih urusan ini kan bidang kemiskinannya kan ini. Jadi Anda ingin mengkonfirmasi penelitiannya siapa yang menganggap RLS, PDRB, rasio Gini itu mempengaruhi tingkat kemiskinan. Jadi Anda ingin mengecek. Dan itu juga perlu dilihat data tahun berapa. Ada data tahun berapa ini? 2024. Nah, harus nyebut aja karena Anda hanya 1 tahun tertentu. Karena nanti pada saatnya kita sudah masuk ke yang regresi time series, karena data ekonomi itu kan kebanyakan time series kan, kemiskinan nggak cuma 2024 kan. Nah, itu nanti saatnya saya minta Anda dari mungkin 10 tahun terakhir untuk melihat proyeksi dari apalagi saya ingin melihat proyeksi Indonesia maju tahun berapa? 2045 ya. 2045 Indonesia. Nah, apakah Indonesia dari sisi ukuran kemiskinan sudah layak disebut Indonesia maju? Karena syarat Indonesia negara maju kan kemiskinannya sedikit kan. Betul. Nah, nanti ada proyeksikan masih berapa persen orang miskin di Indonesia. Kalau iya berarti kalau melihat berdasar data yang Anda pakai, ini yang mungkin 5 tahun terakhir atau apa, untuk itu proyeksi 2045. Nah itu nanti tugas berikut ini kan kuliah kan masih step by step kan. Tapi kira-kira Anda sudah punya gambaran, maka tolong munculkan di sini. Jadi yang Anda analisis ini data tahun 2024 ya. Iya.
2024 itu berupa datanya tahunan berarti yang di sini ya. Iya. Kalau di BPS ya tahunan, Pak. Ya oke, berarti kan khusus tahun 2024 kan. Provinsinya Iya, semua provinsi ya, Anda masuk gitu kan. betul. Tapi Oke. kemarin masih ada yang belum lengkap, jadi saya hapus provinsinya, masih Nah, ada nanti yang kosong. berarti namanya itu sampel. Nanti ada yang Hmm. namanya random. Sebenarnya kalau jadi Anda nggak boleh ngeklaim seluruh Indonesia kalau belum lengkap. Itu makanya kalau untuk model kan namanya fix. Efek model. Kalau yang hanya sebagian namanya random. Makanya saya kemarin yang di kuliah PDP itu juga hanya bicara Jawa. Semua provinsi di Jawa dibahas, ya berarti hanya boleh ngeklaim penelitian ini hanya khusus di Jawa, nggak boleh ngomong Indonesia. Karena apa? Nggak mewakili kan. Nah ini juga Anda nanti ngomong, ada berapa provinsi yang belum ikut dari ini? Sepertinya sekitar 4 untuk Nah provinsi yang berarti baru-baru itu, Pak. berarti Anda gunakan purposive model karena apa? Yang milih hanya yang lengkap. Padahal kan sebenarnya di statistik kita diajari juga kalau ada yang missing. Supaya tetap kita ingin bicara model yang fake artinya semua provinsi diambil. Kalau nggak semua provinsi diambil, namanya itu kita gunakan sampel. Sering bahasa dalam konteks Sampel. ini nanti kita ke yang model sering sebagai random, nggak fix karena nggak semua diambil. Nah, berarti Anda hanya boleh menyimpulkan provinsi yang jadi objek penelitian Anda ini. Yaitu berarti kan total kita 34 apa ya sekarang provinsinya ya? 38, Pak. 38 berarti Anda cuma 34 ya kalau 4 nggak ikut. Nah, Anda sebut aja di Betul. sini bahwa tahunnya 2024 provinsinya hanya 34 karena yang 4 nggak lengkap. Nah, harus fair gitu. Karena Baik, Pak. banyak ini di sini dalam konteks seperti Anda lagi penelitian tentang ekonometri gitu. Anda sebagai background statistik maka harus betul-betul disiplin terhadap semua hal terkait untuk nanti pengambilan kesimpulan. Jadi kesimpulan Anda nggak boleh ngeklaim untuk Indonesia karena ada provinsi yang nggak ikut. Nah, provinsi itu kategori yang di mana? Di tengah apa di bawah apa di atas. Nah, kalau sampai yang posisi yang ekstrim tadi, yang di tengah apa yang di atas apa di bawah itu bisa mempengaruhi masalahnya. Tapi kalau yang di tengah mungkin kan enggak karena banyak kan. Oke, terus sekarang ini pilihan model regresi linear ganda. Oke, karena Anda memang ini step kuliahnya baru sampai sini kan. Yang ini Bapak Anda ingin sebenarnya Anda apakah mengembangkan? Kalau mengembangkan berarti Anda nanti akan melakukan modifikasi kalau ternyata misalnya dia tidak terpenuhi asumsinya. Ada nggak tadi yang nggak terpenuhi asumsinya ya? Dari Sebenarnya untuk autokorelasinya itu Durbin Watson-nya sekitar 1,433. Jadi ada indikasi terdapat autokorelasi positif tapi lemah. Nah, oke. Gitu, Pak. Nah, karena ini antar daerah, sebenarnya autokorelasi namanya autokorelasi spasial ya. Jadi ini yang Spasial, akhirnya iya. bisa dibawa ke yang namanya GW, Geographic Weighted. Anda pernah dengar kan itu? Kalau ada korelasi spasial, kadang perlu dibawa ke sana malah. Nah, itu Anda berarti ingin mengembangkan ini. Tapi kan ini di sini kan enggak lah. Tapi kalau bisa misalnya Anda ingin skripsinya di sini, boleh tujuannya saya ingin mengembangkan karena penelitian ganda tadi nggak boleh dilanggar adanya autokorelasi kan. Kalau karena waktu dibawanya ke regresi time series. Tapi kalau karena Betul. lokasi, ini kan berarti lokasi kan Anda kan itu, iya kan? Iya, spasial. Spasial berarti kalau oleh spasial ada yang dibawanya ke geographic weighted. Bisa juga dibawa adanya harus nambahkan dummy variabel untuk karena dummy variabel kan akan mewakili memperlihatkan provinsi mana gitu di ini kan. Tapi biasanya kalau ada autokorelasi spasial banyak yang lebih baik dibawa ke geographic weighted itu loh, GW itu. Jadi kalau di sini sebenarnya ada weighted regression namanya. Kalau di panel regression itu GWPR, itu ada beberapa yang sudah pernah skripsi GWPR, maka waktu saya tanya itu, dia kadang nggak siap bahwa kenapa saya perlu bergerak ke sana. Nah ini sebenarnya salah satu yang di Anda ada masalah itu tadi. Jadi sebenarnya langkah pertama pada saat Anda sudah ini, yang poin keduanya sebenarnya adalah Anda menggunakan model ganda dulu, terus uji asumsi. Nah kalau ada pelanggaran asumsi, baru Anda kembangkan tadi. Nah Anda boleh keluar, makanya saya kemarin, boleh Anda keluar dari yang materi kuliah dalam rangka mengatasi itu.
Jadi dari konteks kuliah Anda namanya melakukan pengayaan. Kalau istilah di soal namanya apa itu kalau dulu yang soal sulit-sulit itu, soal yang biasa. Nah, itu nanti di poin keduanya malah yang tetap masih akan menggunakan model ganda, akan dicek asumsinya. Kalau ada pelanggaran asumsi saya akan kembangkan. Nah, itu jadi tujuannya lebih jelas. Oke ya, jadi nanti ini saya akan kritisi di bagian ini, nah, terus di metodologi sekarang. Nah, tolong tampilkan ininya model regresinya dulu. Jadi model regresi yang ini dengan nanti kalau asumsinya terpenuhi semua, maka gunakannya OLS kan, metode untuk estimasinya. Nah, Anda nawarkan yang ini, nah ini ada kata robustness, berarti mesti ada ngatasi kemungkinan adanya yang outlier. Nah, Pelanggaran coba asumsi. ya, oke, modelnya mana coba ke bawah model regresinya. Nah, ini model regresi yang ini Anda sebut apa semua syaratnya tadi loh, ada kata normalnya, ada ini Oh, nah ini yang asumsinya nggih, Pak. ya semua asumsi di list itu, walaupun hanya kata-kata boleh, tapi kalau dituliskan dengan normal berapa gitu kan ada variansi konstan, nggak boleh ada autokorelasi. Nah, kalau ini terpenuhi semua maka boleh pakai OLS terus ini kan ke bawah Anda mulai ngerjakan pakai OLS. Nah, setelah di OLS Anda kan ngecek asumsi kan. Nah, ini asumsi. Nah, di asumsi ada pelanggaran adalah di sisi ini kan yang DW-nya ya. Nah, Iya. lemah tidak serius, tapi apapun kita ingin perfect kalau sebagai orang statistik kan. Kalau bisa jangan ada pelanggaran sama sekali. Walaupun normalnya juga normal yang tipis sebenarnya kan, karena sudah 0,16 kan. Iya. Tapi Betul. kalau terus dari sinilah Anda mulai nawarkan ini yang model New West karena ada kemungkinan di situ apa karena robust itu bisa tahan terhadap asumsi yang mana. Nah, inilah Anda kemungkinan ide ke sini ini ide dari si coba naik. Nah, dalam rangka robust terhadap apa? Nah, inilah Anda akan tampilkan model New West kayak apa dan dia untuk mengatasi apa. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini perbedaan pada standar error. Nah, robustnya berarti ini apakah ke asumsi ini? Tapi kalau ini mengarahnya ke arah yang heteros dan kemungkinan atau korelasi ya. Berarti benar kan tadi Iya, karena betul, DW Pak. Anda kan apa ya walaupun DW-nya lemah ya. Tapi yang Mm-mm. heterosnya tadi kayak Anda nggak nguji variansinya yang di atas. Iya. Variansi konstan kayaknya nggak nguji Untuk Anda. uji asumsinya. Oh, Iya, ini Pak. sudah ya. Belum. Oh, terpenuhi tapi juga posisinya di rendah ya p-value-nya ya. Jadi tapi Betul. oh ya, sudah ada ya. Memasuki Berarti ada. sudah yang DW ya, yang langgar ya. Oke, berarti di Betul, new Pak. hack ini sebenarnya cukup yang melanggar yang autokorelasi sebenarnya kan ini. Jadi karena yang heterosnya sebenarnya kan enggak kan, tapi karena dianggap tadi 0,4, boleh juga Anda sebutkan di situ. Karena heterosnya uji homosnya hanya 0,4 atau di apa, Dupin Basotnya sekian, maka saya atasi pakai yang ini, New West hack ini. Padahal sebenarnya kalau adanya autokorelasi karena di spasial, bisa juga Anda larinya ke GWR sebenarnya. Ya nanti dicoba ya. Kalau main ke Baik, Pak. GWR. Nah nanti GWR kayak apa sih? Cuman tampilkan aja. Nanti akan ketahuan di provinsi mana sih yang punya perilaku hampir sama, di provinsi yang mana dia punya perilaku berbeda. Nah nanti ini kalau memang ini Anda bisa lengkapi lebih, bisa dijadikan skripsi karena pakai GWR. Apalagi kalau nanti Anda nggak cuma 1 tahun ya, nanti GWPR itu. Nah, itu sudah bisa jadi skripsi. Nah, harapan saya gitu. Jadi banyak sekali yang sudah semester 6 mau nyari topik aja kok lama. Maka sering saya di kuliah, kamu kuliah itu serius, lihat menajamkan semua apa potensi masalahnya, dan nanti kalau yang tidak bisa diatasi melalui kuliah, karena kuliah kan ada standarnya kan, tetap apa ngikuti misalnya ini bukunya apa yang kita pakai ini kan. Nah, otomatis GWR kan nggak diberikan kan di sini. Berarti kan nanti bisa dijadikan untuk konteks ke skripsi misalnya. Ya nanti jadi ini terus perbandingan OLS dan hacknya coba ke bawah ini. Apa yang struktur modelnya katanya nggak berapa, tapi Anda tadi belum menampilkan model hacknya kayak apa ya tadi ya. Inferensi lebih robust. Model. Nah, ini juga ukurannya apa? Mana ini nggak kelihatan tadi disebutkan. Variabel konsisten pada kedua model. Artinya yang dikatakan signifikan di OLS masih dikatakan signifikan oleh hack.
Padahal kalau kita nanti lari ke yang GWR, bisa aja yang di OLS itu semua signifikan, pada saat di GWR itu belum tentu. Nah, inilah yang jadi, oh ternyata kalau pakai heksama ini masih memberi dukungan, walaupun ada pelanggaran tadi katakan lemah kan. Tapi kalau menggunakan GWR bisa juga ini berubah kesimpulannya. Daerah tertentu itu mungkin nggak signifikan, daerah yang lain dia signifikan. Oke ya, jadi nanti ini untuk iterasi yang ketiga, jadi untuk yang minggu ketiga nanti kan akan besok saya tambahkan adanya dummy segala kan. Jadi itu salah satunya dummy-nya nanti untuk mengatasi apa yang tadi wilayah-wilayah yang ini mau dibikin dummy-nya supaya belum masuk ke GW misalnya itu. Ya oke, silakan lanjut ke kesimpulannya. Nah ini kesimpulan saya lagi nanti ingat kesimpulan teorinya ya. Tadi kesimpulan teori OLS melanggar apa? Kalau yang hacknya kan memang sudah nyiapkan untuk keberadaan itu, terus hasilnya bahwa kedua model ini menghasilkan yang signifikannya sama ya kelihatannya ya. Iya. Betul, Pak. Juga arahnya positif negatifnya sama persis. Sama. Karena nilai koefisiennya itu sama. Oh, Nilai sama. beta 0, beta 1-nya itu sama. Karena kalau pakai GW bisa berubah itu. Bisa ada yang lawanan, tadinya positif jadi negatif. Jadi tadinya pengaruhnya negatif bisa jadi pengaruhnya positif. Maka itulah GW. Jadi kalau untuk di S1 kan kita nggak dapat ya kuliah GW, maka sering dipakai bisa untuk skripsi. Ya, oke, saya kira ini yang akhirnya rekomendasi ke membuat keputusan dengan kebijakan coba. Nah, berarti apa yang untuk akses untuk kualitas pendidikan dinaikkan? Maka di sini Anda boleh bikin ilustrasi. Kalau dinaikkan sekian persen yang misalnya tadinya, mungkin pendidikan kan ada yang mayoritas SD, daerah yang mayoritas SD, mesti yang miskin banyak. Terus, nah, apakah perlu daerah itu dibantu dengan yang sekolah rakyat itu yang sekarang ada kan itu? Yang dikasih diasramakan sampai SMA kalau salah itu. Terus ada rencana Pak Prabowo akan bikin 10 perguruan tinggi. Nah, kalau dengan menambah pendidikannya sampai sarjana menyebabkan kemiskinan bisa ditekan, maka perlu di situ kasih aja dibangun kampus baru misalnya yang beasiswa full, tinggalnya di asrama. Jadi mereka akan serius lulus dari situ langsung berubah jadi nggak miskin kan. Nah, mendongkrak orang tuanya ditopang, nah itu bisa Anda bikin di sini tentang kebijakan pendidikan. Karena saya lihat kemarin pemilihan 10 perguruan tinggi baru ini, saya belum tahu ya lokasinya di mana, sudah berdasar kajian ini enggak. Bahwa supaya nanti efektif. Misalnya kayak Jogja, sudah ada UGM aja, masih ada yang miskin kan? Jogja berapa persen? Mungkin? Lupa, Pak. Ya oke, nanti makanya kalau bisa Anda ada kepedulian terhadap Jogja. Jogja kampusnya di mana aja coba perguruan tinggi? Hanya di wilayah apa? Sleman. Kulon Progo aja kayaknya nggak tahu ada enggak. Bantul juga ada swasta dikit tapi didominasi di kota dan Sleman. Maka Gunung Kidul maka punya problem kemiskinan lebih banyak karena pendidikannya pada rendah. Nah, tapi sekarang ditopang oleh pariwisata. Jadi sebenarnya salah satunya Anda bisa nambahkan variabel pariwisata. Karena ada daerah-daerah yang mungkin pendidikannya rendah, tapi dengan adanya pariwisata, mereka masih bisa punya penghasilan, akhirnya nggak miskin. Itu salah satunya. Makanya tadi pertanyaan saya waktu Anda milih tadi, variabel apa? Pendidikan, PDRB apa ya? Betul. Ya tadi ya. Ya PDRB sebenarnya ada related terhadap pariwisata. Nah, makanya Gunung Kidul sekarang kan gencar di pariwisatanya. Maka dengan sini ekonominya pasti akan tumbuh, dan akan tumbuh berarti yang miskin pasti akan berkurang. Dah mestinya harus tambah ada perguruan tinggi ditaruh di sana. Karena kan mereka dari Gunung Kidul ke Jogja kan ya lumayan kan misalnya. Padahal mereka lahannya masih luas, masih memungkinkan didirikan perguruan tinggi di kayak kasus di mana itu yang di Sumatera yang di Danau Toba ya ada kampus swasta yang punyanya Sopo itu namanya itu menaikkan betul itu standar hidup di situ itu. Nah, makanya nanti kalau ada yang terkait IPM, ini, nah ini yang poin berikutnya ini kan pertumbuhan ketimpangan pendapatan nanti bisa diatasi tadi mulai pendidikan sama ini pertumbuhan ekonomi.
Ini kayak tadi ada beberapa daerah mungkin didorong dari sisi pariwisatanya, karena pariwisata kan nggak perlu pendidikan tinggi kan, ikut jualan apa aja sudah bisa mendongkrak. Nah ini yang hanya penciptaan lapangan kerja, UMKM-nya. Nah ini menurut saya sudah berbasis bukti. Nah ini yang evidence based policy, saya harapkan semua kebijakan kalau bisa berdasar hasil riset. Kenapa saya dorong itu? Kepentingan dari sisi supaya mereka cari sarjana statistik kan. Karena penelitian sebenarnya identik dengan sarjana statistika kan. Karena mereka yang menganalisis datanya itu. Jadi kalau bisa harapan saya kan di setiap misalnya di Kemensos ya, mungkin mayoritas dari Visipol misalnya, tapi ditambah ada orang statistiknya. Anda sudah tahu ada nggak di Kemensos lulusan statistik? Tahu nggak? Belum tahu, Pak. Nah itu, apakah diisi oleh sudah dari alumni lain? Oke, berarti di Kemensos data-datanya sudah karena ini kemarin ribut tentang PBI aja, saya curiga kayaknya ada hal yang tidak berbasis riset, akibatnya langsung dibuat keputusan jadi heboh kan, karena ada yang kena, orang yang lagi harus cuci darah harus berhenti karena BPJS, padahal mereka orang miskin yang nggak mampu membiayai cuci darah itu kan mahal misalnya gitu. Nah, ini salah satu yang kemungkinan saya sebenarnya dari kasus itu mungkin mendorong harusnya di Kemensos ada lulusan statistikanya, di PPS-nya juga ada. Walaupun tetap BPJS mungkin lebih penting ke aktuarianya kan. Memang beberapa alumni aktuaria sudah ada, tapi yang statistika itu perlu juga masuk di situ untuk menopang ini supaya analisisnya lebih tajam gitu. Ya oke, sudah nanti untuk minggu ketiga ya dilanjut seperti itu. Yang bawah apa nih? Komputasi, Pak. Komputasinya oke ya, nanti sudah tadi nanti coba juga saya klik yang karena ada ya, saya kan juga ya oke, saya kira sementara sudah cukup untuk berarti lanjutannya sampai ini Adinda ya. Oke, silakan Adinda. Oke, terima kasih untuk Hairunisa. Terima kasih, Pak. Ya, Anda klaimkan langsung di daftar nilainya ya. Siap, Pak. Satu kasus jadi ini aja. 10. Iya, 10 aja. Terima kasih, Pak. Ya, ini sekarang Adinda. Oh, ini kemarin juga sudah tampil yang minggu 1, berarti minggu kedua nih kan. Oh ya, ini untuk Adinda mungkin belum presensi kayaknya ya. Oke, ini presensi dulu Adinda nih. Iya, belum, Pak. Oke, silakan ini presensi dulu. Dia nanti kalau udah waktunya habis nggak bisa masuk. Ya. Karena ini kemungkinan nggak ada praktikum karena nggak ada yang jadi asisten. Karena kebanyakan yang sudah kuliah ekonometri ini sudah pada lulus. Sudah pada pergi katanya, saya dapat laporan dari lab, nggak ada yang daftar jadi asisten. Jadi kemungkinan ini akan saya pakai tetap 2 kali, tapi yang ini adalah nanti online ya. Tapi yang hari Kamisnya kita offline, tapi yang untuk khusus Jumatnya adalah online. Karena katanya nggak ada yang nggak daftar apa asistennya nggak dapet. Oke, silakan Adinda sudah. Baik, untuk di minggu kedua ini lebih ke identifikasi faktor-faktor penentu kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan regresi dan evaluasi modal. Dari sini juga akan dilakukan pengembangan modal dengan regresi linear. Oh ya, ini untuk uji coba sekarang gini. Ini sudah pakai yang Beamer ya, sudah? Apa belum? Kenapa, Pak? Anda sudah pakai Beamer, udah pakai slide? Udah. Udah kan, jadi ya makanya ini kok masih poin-poinnya masih banyak. Ya oke, silakan lanjut. Untuk pendahuluan sendiri pada minggu kemarin telah dilakukan analisis estimasi regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh upah minimum provinsi terhadap presentasi penduduk miskin.
Namun hasil estimasi menunjukkan bahwa UMP belum mampu menjelaskan variasi tingkat kemiskinan secara signifikan. Oleh karena itu, pada minggu ini akan dilakukan pengujian asumsi regresi, penanganan asumsi, dan pengembangan model dengan mempertimbangkan penambahan faktor-faktor lain. Untuk pengembangan model analisisnya sendiri, selanjutnya adalah yang di mana pada model sebelumnya UMP belum mampu menjelaskan variasi presentasi penduduk miskin. Oleh karena itu ditambahkan beberapa faktor lain yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan indeks harga konsumen. Yang di mana penambahan variabel ini bertujuan untuk meningkatkan daya jelas dari modal R-square, mengurangi potensi omitted variable bias, dan memperoleh estimasi yang lebih sesuai dengan teori ekonomi. Untuk metodologi penelitian sendiri di sini ada estimasi model awal yaitu OLS regresi sederhana. Yang kedua ada uji asumsi model awal, ada uji normalitas, heteros, linear, dan autokorelasi. Selanjutnya ada evaluasi awal menggunakan uji T, uji F, dan uji R-square. Selanjutnya adalah metode penelitian kedua yaitu pada pengembangan model regresi linear berganda yaitu menambahkan variabel LPE dan IHK untuk meningkatkan kemampuan penjelasan model. Untuk uji asumsinya sendiri ada uji normalitas, uji heteros, uji multikol, dan uji spesifikasi modal atau linearitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya dilakukan penanganan pelanggaran asumsi dengan transformasi logaritma dan penggunaan robust standar error atau H3. Dan yang terakhir adalah evaluasi akhir menggunakan uji T, uji F, dan uji R-square. Untuk data yang digunakan di sini untuk tambahan datanya seperti laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari data Bappenas dan indeks harga konsumen diperoleh dari data BPS. Selanjutnya adalah hasil dari regresi model sebelumnya yaitu UMP terhadap kemiskinan. Di sini hasil dari R-square sendiri sebesar 0,050 menunjukkan bahwa 5% variasi presentasi penduduk miskin dapat dijelaskan oleh UMP. Karena value-nya lebih dari 0,05 maka UMP tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Untuk uji asumsinya sendiri, hasil dari uji linearitasnya terdapat kesalahan spesifikasi model yang berarti hubungan UMP dan kemiskinan dapat dianggap linear. Untuk uji normalitasnya sendiri, kesimpulannya residualnya tidak berdistribusi normal karena kurang dari 0,05. Untuk hasil uji heterosnya sendiri, terdapat heteroskedastisitas, dan yang terakhir adalah uji autokorelasi di mana Durbin Watsonnya adalah 0,746 yang berarti terdapat indikasi autokorelasi yang positif. Dari hasil uji asumsi dapat kesimpulan bahwa model regresi sederhana belum memenuhi seluruh asumsi klasik OLS, karena itu diperlukan penanganan lanjutan atau pengembangan model dengan menambahkan variabel lain yang relevan. Selanjutnya adalah pengembangan model dengan regresi linear berganda, yang dimana di sini adalah untuk spesifikasi modelnya adalah penduduk miskin sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali UMP, ditambah beta 2 dikali LPE, ditambah beta 3 dikali IHK, ditambah dengan error. Untuk hasil dari F statistiknya sendiri adalah 0,00151 yang berarti kurang dari 0,05, model signifikan secara simultan, dan R-square-nya 0,360 yang berarti sebesar dari 36% variasi jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh UMP, LPE, dan IHK. UMP tidak berpengaruh secara statistik karena P-nya sama dengan 0,302 dan LPE berpengaruh secara statistik karena P-value sama dengan 0,007 yang menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung menurunkan jumlah penduduk miskin. Untuk IHK sendiri berpengaruh secara statistik karena P-value sama dengan 0,012 yang menunjukkan bahwa kenaikan harga cenderung meningkatkan jumlah penduduk miskin. Untuk interpretasi dari model pengembangan tersebut yang pertama adalah uji simultan, yaitu F statistik sebesar 0,00151 menunjukkan bahwa secara bersama-sama UMP, LPE, dan IHK berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dan uji parsialnya UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, LPE berpengaruh negatif dan signifikan, IHK berpengaruh positif dan signifikan. Dari koefisien LPE sendiri sebesar min 0,4660 menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,4601 secara teori. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat sehingga kemiskinan menurun.
Selanjutnya adalah koefisien dari IHK sebesar 1,4459 menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa meningkatkan jumlah penduduk miskin karena menurunkan daya beli masyarakat. Untuk dari hasil dari regresi linear berwarna tersebut, di sini dilakukan evaluasi variabel UMP karena hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh UMP terhadap punya tidak bersifat langsung setelah dikontrol oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Untuk memperoleh model yang lebih sederhana dan efisien dilakukan estimasi ulang tanpa variabel UMP. Di sini dilakukan model evaluasi tanpa UMP yang dimana hasil estimasinya model tetap signifikan meskipun tanpa UMP sendiri. Selanjutnya dilakukan uji asumsi model evaluasi. Untuk hasil uji linearitasnya sendiri terdapat indikasi bahwa bentuk hubungan belum sepenuhnya linear. Untuk uji normalitasnya sendiri residualnya belum berdistribusi normal. Dan untuk uji heteroskedastisitasnya tidak terdapat heteroskedastisitas. Dan untuk hasil uji multikolinearitasnya hasil FIF, LPE, dan FIF, IHK sama-sama berjumlah dengan 1,007 berarti tidak terjadi multikolinearitas, dan Darban Watsonnya 0,551 yang berarti terdapat indikasi atau korelasi positif karena data bersifat cross section satu periode. Selanjutnya dilakukan penanganan uji asumsi. Untuk memperbaiki model dilakukan transformasi log pada variabel berbentuk level. Nah, log diterapkan pada penduduk miskin dan IHK karena keduanya berbentuk level. LP tidak ditransformasi karena sudah berbentuk persentase dan dapat bernilai 0 atau negatif jika dilakukan transformasi. Untuk hasil uji sendiri, F statistiknya sama dengan 0,0116 kurang dari 0,05 dan R skornya 0,225, dan untuk uji riset p-value-nya sama dengan 0,052 lebih dari 0,05 yang berarti modelnya lebih stabil dan memenuhi asumsi linearitas. Untuk hasil kesimpulan metodologinya sendiri, di mana berarti penelitian menggunakan data cross section 38 provinsi dalam 1 tahun dengan pendekatan OLS untuk mengatasi potensi heteroskedastisitas digunakan robust standard error sehingga estimasi lebih reliable, dan penambahan bentuk non-linear untuk memperbaiki spesifikasi model berdasarkan uji riset p-value sama dengan 0,134 lebih dari 0,05. Untuk model akhirnya sendiri memiliki R-score sama dengan 0,360 yang berarti sehingga 36% variasi kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, dan secara umum model telah memenuhi asumsi utama dan layak digunakan untuk analisis. Untuk hasil kesimpulan teorinya sendiri, pertumbuhan ekonomi berkontribusi dalam menekan kemiskinan sejalan dengan teori trickle down effect yang menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi memperluas kesempatan kerja dan pendapatan sehingga mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Untuk kenaikan tingkat harga IHK meningkatkan kemiskinan karena inflasi menurunkan daya beli masyarakat terutama pada kelompok berpendapatan rendah. Selanjutnya adalah UMP tidak menunjukkan pengaruh signifikan yang mengindikasikan bahwa kebijakan upah minimum belum secara langsung berdampak pada penurunan kemiskinan antar provinsi. Dan terakhir adalah terdapat indikasi hubungan non-linear antara variabel makroekonomi dan kemiskinan. Dari hasil analisis dilakukan terdapat keterbatasan, yaitu data hanya satu periode saja pada tahun 2025 sehingga belum menangkap dinamika waktu, dan nilai R-score menunjukkan masih banyak faktor lain di luar modal yang memengaruhi kemiskinan. Untuk sarannya, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu mendorong perubahan yang inklusif dan stabilitas harga, dan penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data panel serta menambahkan variabel seperti pengangguran, pendidikan, dan ketimpangan lainnya. Untuk hasil komputasinya, Coba lihat yang grafiknya, memang kelihatan jelek banget enggak? Karena asumsinya banyak ya, beberapa kan dilanggar kan. Nah, ini gambar apa? Kiki plot apa ini? ini Kiki plot dari uji Residual. UMP. Iya, residual yang UMP, Pak. Nah, itu kan memang Pak kan parah banget. Tapi kok Anda tadi masih memasukkan ya? Padahal sebenarnya kalau diregresi kan kalau kita sudah bawa itu enggak kan nggak usah diikutkan lagi. Kan Anda masih fokus di 2025 kan? Jadi kalau sudah nggak relevan, memang ini ngerusak banget kan, lebih baik nggak. Udah kan kalau di regresi kan ada diajari apa itu yang stepwise ya,
Iya, korban tadi udah election. dikeluarkan nggak? Ya, Dikeluarkan jadi Pak. nanti karena kemarin di riset Anda yang minggu lalu kan sudah menyatakan UMP sebenarnya sudah nggak layak masuk kan. Tapi justru kalau menurut teori ekonominya misalnya bahwa UMP itu mempengaruhi kemiskinan, maka berarti modelnya mungkin nggak harus linear gitu. Itu loh, misalkan gitu. Nanti Anda jadi bisa mengkaji bahwa padahal menurut orang-orang pakar ekonomi mungkin UMP itu menentukan sekali urusan kemiskinan, misalkan yang ahli kemiskinan loh ya. Maka tadi ya untuk di bagian pendahuluannya tolong ditambahi dasar teori dari bidangnya ya. Ini kemiskinan bidangnya siapa ya? Kan kalau nggak visipol kayaknya ekonomi kayaknya. Karena urusan Iya. miskin kan kaitannya ke ekonomi. Ini kan kuliah ekonometri sebenarnya kan juga wilayahnya orang, tapi metrinya itu wilayahnya statistik, ekonominya mungkin urusan ekonomi. Maka saya harapkan di sini teori ekonominya tolong dimasukkan ya tadi ya, yang untuk waktu Anda nambah apa tadi untuk modelnya? Nambah Nambah faktor lain. apa tadi? Variabel tambahnya? Laju pertumbuhan Nah, ekonomi sama indeks harga konsumen. Nah, itu kalau bisa ada dasar risetnya siapa ya. Mungkin tadi yang seperti Khairunisa juga saya ingetin itu, nambahkan sesuatu di pendahulunya tolong perlihatkan ya. Di bahwa itu Anda berhasil, makanya saya kemarin harapkan Anda nonton mungkin skripsinya orang ekonomi atau papernya orang ekonomi, atau kebetulan kalau Visipol juga ada yang tertarik kemiskinan, ya bisa aja masuk ke sana misalnya. Nah, nanti kalau bisa ada dasar teori dari bidang ilmunya, ilmu kemiskinan kayaknya lebih dekat ke ilmu ekonomi kan. Kalau statistik kan lebih ke ilmu datanya. Jadi datanya diurusinya dengan sebaik-baiknya, maka gunakan ilmu statistiknya. Tapi kalau data itu sementara dimasukin ke model harus ada dasar teori dari bidangnya ya. Iya, Kayaknya Pak. kemiskinan ya lebih dekat ke urusan ekonomi lah gitu. Dan memang ekonometri lebih banyak berbasis dari teori ekonominya dari orang-orang ekonomi gitu. Ya nanti tolong diperhatikan itu. Terus yang tadi Anda sudah mengarah ke data panel kalau salah tadi ya, karena Anda hanya gunakan tahun 2025. Iya, Kalau Pak. Herunisa dan Nusa 2024 apa ya tadi ya Herunisa ya? Ya Anda kan 24 ya? Atau sama-sama Betul Pak, 2024. 24 kan? Nah berarti itu kan. Nah ini yang kemarin saya jumpai di lomba. Jadi saya jadi juri ada yang gini. 2020 berapa ya? 2 kayak gini kesimpulannya 23 kayak gini 24 tapi nggak ada yang kepikiran main di data panel sekalian gitu. Jadi ini kebetulan Herunisa 24 ini 25. Kalau di Herunisa tadi pelanggarannya relatif lebih sedikit ya tadi ya dibanding yang 25 kan. Nah ini yang menarik nanti pada saatnya memang nanti di akhir kuliah ini kita akan sampai ke data panel walaupun nanti khusus kuliah data panel ada sendiri ya. Karena kebetulan saya ngajar yang satunya kan data panel. Ini kemarin sudah banyak yang ambil ekonometri, maka saya harus cermati betul itu. Ini kan ada tadi rekomendasi ke data panel kelihatannya ya. Iya, Pak. Untuk dinamika waktu ya, walaupun ada belum nyebut di situ. Apa sudah? Oh ya sudah ini Sudah, Pak. menggunakan model yang data panel. Nah ini saya harapkan yang kayak gini Anda melakukan mengkritisi. Jadi mungkin kalau belum dilakukan, kalau ingin dilakukan juga nggak apa-apa, mau loncat ke data panel. Bang saya bolehkan kalau Anda misalnya ingin mau sit in di kuliah data panel kan bisa ikut online itu. Biar Anda jadi sekalian aja kan nggak mungkin cepat Anda ambil kuliah semua kan. Maka kemarin sering saya sarankan ke yang DPA saya, Mbok Yo sering kamu kalau memang nggak sempat ambil, ikutlah kuliah. Kalau kuliah saya selalu mesti ada online-nya kan itu. Kayak ini kan ada, jadi kalau yang data panel kemarin kalau ada yang masih sudah lupa banyak tentang ekonomi atau malah belum sempat ambil, karena ekonomi kan yang ambil ini cuma berapa? 11 apa ya kalau kemarin panel 11. 13 orangnya beda, maka saya sarankan nggak tahu ada yang ikut sit in enggak. Maksud saya daripada Anda ini kan sekarang lihat dinamika diskusi di situ karena juga ada presentasi juga di sana itu. Jadi silakan kalau Anda nanti yang ini yang kebetulan mulai mencurigai adanya korelasi karena waktu, tapi kalau korelasi karena lokasi tadi yang karena ada implikasi ke situ sebenarnya bisa pakai GW, Google Backend. Itu sebenarnya saya ada kuliah tapi hanya saya pakai untuk yang S3. Saya nggak tahu rekamannya ada enggak, tapi saya nggak ada beberapa mungkin saya sempat rekam, saya publish di yang YouTube saya yang Tridharma kan itu. Jadi Anda kalau nggak belajar sendiri juga nggak apa-apa. Kalau mencurigai, kalau tadi ada ya yang Hairunisa kayaknya ya mengindikasikan ada autokorelasi spasial ya.
Nah, nanti boleh juga masuk ke sana. Nah, nanti urusan kemiskinan akan kita akhiri bisa juga akan saya ubah pindah ke yang permasalahan lain gitu. Nanti karena setelah menggunakan dummy variabel, ini kan belum ada lah. Nanti pada saat sudah masuk materi adanya dummy variabel, nah itu kemungkinan temanya sudah harus ganti misalnya. Tapi selama masih relevan untuk setiap model yang saya berikan itu dimasukkan itu. Ya tadi citasi ke suatu referensi tolong mulai dimasukkan. Tadi kayaknya yang data sudah ini. Iya Pak, sudah. Ya, sudah masukin kan link ke data, kalau saya lihat ada sudah. Tinggal referensinya belum Ya, saya yang belum yang referensi teori ya, walaupun ada tadi Iya. ada teori ekonomi, ada teori mungkin statistiknya, tolong dikasih tambahin referensi, cukup linknya aja kok. Nanti kalau memang saya nanyakan ya diklik, ini benar kemiskinan dari BPS kan, UMP dari tenaga kerjaan, pertumbuhan dari Kemenaker, wah ini malah macam-macam sumbernya kan ini. Nah itu dari segi data sudah bagus, dan ambilkan referensinya untuk meyakinkan bahwa ini bukan data fiktif lah istilahnya atau data simulasi, tapi memang data real dari 3 sumber ya, BPS, terus tenaga kerja. Oh ini Kemenaker sama ini kan sama ya? Oh Iya, typo Pak. Harusnya Bappenas. oh harusnya Bappenas. Nah, Iya. oh ya Bappenas itu. Nah nanti ini kan bahwa itu dari Bappenas. Maka kalau linknya benar Bappenas apa Kemenaker ini? Laju pertumbuhan. Sudah Bappenas? Bappenas Pak. Oh ya udah, berarti hanya di ini Bappenas sudah ya. Ya oke, nggak apa. Jadi nanti masalah typo aja dibenahi. Inilah saya harapkan nanti pada saat ngerjakan skripsi, jadi sudah cermat itu loh. Ini sering saya kalau nguji masih kalau ditanya kayak nggak siap, itu menunjukkan dia di kuliahnya kurang membentuk pola berpikirnya itu. Karena tujuannya skripsi itu untuk memperlihatkan selama kuliah yang macam-macam Anda ambil itu terbentuk pada saat Anda harus riset, penelitian kan skripsi. Nah saatnya Anda kerja, jadi Anda juga akan kaya dengan knowledge yang saling terkoneksi, tidak kayak sendiri-sendiri itu loh. Nah maka jenis-jenis kuliah kayak gini ini sebenarnya kan terkoneksi berbagai macam ilmu kan. Ya kalau statistiknya mungkin analisis regresi terapan ya masuk. Mungkin tentang uji-uji kayaknya di StatMat apa yang ada mungkin, atau di metode statistik kan diajari uji juga. Terus mungkin dari teori ekonominya. Ya oke ya, saya kira untuk yang minggu ketiga tambahkan referensi paper atau ya saya lebih senang artikel dari paper ya, orang ekonomi apa orang visipol yang kebetulan bicara kemiskinan itu. Nah, setiap menambahkan variabel ada argumentasi teori bidangnya ya, bidang ekonominya atau bidang kemiskinannya, itu silakan. Ya oke, saya kira untuk Adinda sudah cukup. Untuk berikutnya sini akan saya cari dulu yang belum tampil ini. Ini ada Harun. Nah, oke Harun dulu ini. Harun minggu 1 belum tampil ya Harun ya? Halo Harun? Bagaimana Pak? Ya, Ya, minggu 1 sudah tampil belum Anda? sudah Pak. Loh, kok belum ada naruh nilainya di sini ini? Taruh aja di sini. Nanti nilai biar. Oh ya, siap. Silakan diklaimkan ya, kayak ini Harunisa sudah tampil 2 kali, Adinda, nah nanti Adinda tambahkan ya di sini. Karena Harunisa karena datang lebih awal, jadi dia dapat 2 kali. Terus Gita ada nggak ini Gita? Nggak ada Gita. Oke, Gita nggak ada. Raditya nih sudah tampil. Raditya kayaknya ada. Raditya sudah tampil di minggu 1. Sudah Pak, ini baru saya masukkan nilainya dulu ya, karena ini saya lagi milih yang belum pernah tampil dulu. Oke, terus berikutnya ini Daninta, ada nggak Daninta? Kayaknya nggak ada. Terus berikutnya Rafli, nggak ada. Ade Aulia, Hadir Pak. ya, Anda sudah tampil belum minggu 1? Iya. Belum Pak. Belum ya, Minggu oke, sekarang. 1 saya izin. Iya. Nanti setelah itu diklaimkan ya yang sudah tampil ya. Nanti untuk pada saat masuk putaran berikutnya saya beri kesempatan dulu yang belum tampil. Silakan Anda share screen. Ya.
Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, saya belum sempat untuk menaruh di overleaf, jadi sementara masih di collab dulu. Ya oke, nggak apa, udah darurat. Nanti tetap bikin, tapi Anda sudah bikin linknya ya? Sudah Heeh. Pak, sudah. Iya, tapi belum saya masukin ke overleaf-nya. Yang minggu 1 pun juga belum Anda? Belum. Oh iya, dah ini Mohon masih maaf. kayak gini, makanya sebenarnya kemarin sudah saya buka semua ini. Memang ada yang baru bikin link tapi belum ada isinya itu. Ya oke, nanti kejar ya, karena ini sudah masuk, mau nanti ini sudah minggu kedua kan. Nanti minggu depan Iya, sudah betul. masuk minggu ketiga, supaya jangan ada yang naruhnya di belakang. Ini yang kemarin akhirnya saya nyatakan dia nggak dapat nilai tugas kan, padahal rugi 40% kan. Karena nilai tugas kan 40%. Nah itu yang kemarin nilainya dia protes, saya biarin karena salah sendiri, terlambat semua lah kan, saya nunggu ya nggak mau loh. Nah silakan ya dikawal dengan baik ya, karena ini jumlahnya sedikit. Iya, siap Pak. Kalau kemarin karena Siap. 80, saya pokoknya kalau yang nggak sesuai yang timeline yang saya buat ya udah biarin aja. Tak kasih garis merah malah. Jadi nanti ini saya ini kan untuk ini berarti hanya Anda aja kayaknya, yang lainnya sudah apa? Oke, sekarang dari apa? Collab-nya dulu nggak apa-apa. Oke, silakan. Baik, selamat pagi Prof. Gun dan juga teman-teman semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit terkait tugas mingguan yang sudah saya kerjakan. Jadi untuk week pertama itu terfokuskan ke analisis regresi sederhana, di mana di sini saya menggunakan week yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari GDP growth terhadap saham Amerika, yaitu adalah S&P 500. Nah, di sini saya tuh menggunakan data asli yang saya dapat dari Kaggle. Nah, di sini ada beberapa stok indeks sebenarnya, tidak hanya S&P 500, tapi juga ada beberapa indeks lain seperti itu. Kemudian di sini saya ingin memfokuskan ke saham S&P 500, di mana untuk secara teori ekonominya, pertumbuhan ekonomi atau GDP growth itu dia mencerminkan ekspansi aktivitas produksi dan juga peningkatan kinerja perusahaan. Nah, jika semisal ekonominya tumbuh, maka laba perusahaannya itu akan cenderung meningkat, sehingga harga sahamnya juga akan berpotensi untuk naik. Kemudian untuk spesifikasi modelnya, karena di sini saya menggunakan analisis regresi sederhana, jadi digunakan satu satu variabel dependen, yaitu adalah close price-nya atau harga akhir dari S&P 500. Kemudian untuk variabel independennya itu adalah GDP growth-nya. Kemudian untuk tujuan analisisnya itu untuk menguji apakah GDP growth itu dia berpengaruh signifikan terhadap S&P 500, kemudian menentukan apakah arah hubungannya itu nanti positif atau negatif, kemudian mengukur seberapa besar variasi harga saham yang dijelaskan GDP terhadap growth, atau kita bisa lihat dari nilai R-square yang diperoleh nantinya. Kemudian untuk hipotesisnya sendiri itu nanti dapat dituliskan seperti berikut. Karena tujuan utamanya itu adalah ingin mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak. Jadi di sini pakainya itu adalah two-sided. Kemudian untuk interpretasi R-square dan juga koefisiennya nanti ketika mendapatkan modelnya. Kemudian di sini adalah data asli yang saya peroleh dari Kaggle tadi, yaitu dari Finance and Economics dataset dari tahun 2000 hingga sekarang. Kemudian di sini saya pakai subset, jadi saya ambil S&P 500 saja. Kemudian ini adalah hasil dari analisis regresi sederhananya dengan menggunakan OLS regression result. Dan di sini saya juga ingin mengetahui apakah ada pengaruh linear atau tidaknya. Nah, itu dilihat dari visualisasi scatter plotnya atau dari titik datanya. Nah, jika dilihat dari hasil regresi sederhananya itu, nilai R-square-nya itu sangat kecil, yaitu sekitar 0,002. Jadi ini sangat kecil sekali. Kemudian dari koefisiennya sendiri juga untuk GDP growth-nya itu adalah minus. Jadi setiap peningkatan GDP growth itu juga akan menurunkan nilai dari close price dari S&P 500 karena dia bernilai negatif untuk koefisiennya. Kemudian untuk modelnya sendiri itu tertulis sebagai berikut. Kemudian untuk koefisien regresinya tadi diperoleh beta nolnya itu adalah 2984.
Jadi ketika GDP growth-nya itu sebesar 0%, maka nanti nilai prediksi dari close price S&P 500 itu akan sebesar 2.984 atau sebesar beta nolnya. Kemudian untuk koefisien GDP-nya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi bernilai minus 11,7. Jadi artinya kalau misal GDP growth-nya itu dia meningkat sebesar 1%, maka harga S&P 500-nya itu akan diprediksi menurun sebesar 11,7 poin. Kemudian untuk signifikansinya itu probabilitas atau p-value-nya atau v-test-nya itu adalah 0,17. Jadi kalau misal dia lainnya 0,17 artinya dia lebih dari 0,05. Artinya kita dapat simpulkan bahwa model itu secara keseluruhan itu tidak signifikan. Artinya variabel GDP growth itu tidak mampu menjelaskan variasi harga S&P 500 secara memadai. Kemudian untuk koefisien determinasi atau R-square-nya itu tadi diperoleh 0,002 atau sekitar 0,2%. Dan ini juga linear. Jika kita lihat dari visualisasi datanya, itu titik datanya itu dia menyebar. Jadi dia tidak berkumpul atau tidak mengikuti suatu garis lurus atau tidak berbentuk linear. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa titik datanya itu menyebar, artinya variasinya itu dia kecil atau variasinya itu cenderung berbeda. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil estimasinya bahwa GDP growth ini tidak berpengaruh signifikan terhadap S&P 500 dan model ini memiliki daya yang jelas yang sangat rendah, jadi variasinya itu sangat rendah, sekitar 0,002 atau 0,2%. Dan untuk pergerakan S&P 500 ini kemungkinan itu lebih dipengaruhi oleh variabel lain ya, misalkan suku bunga, inflasi, sentimen pasar, ataupun ekspektasi dari laba perusahaan, seperti itu. Jadi model regresi sederhana ini memberikan gambaran awal, namun belum cukup kuat untuk menjelaskan bahwa dinamika pasar saham itu secara komprehensif. Mungkin itu hasil dari week pertama. Kemudian untuk week kedua ini, saya menggunakan analisis regresi linear berganda. Nah, untuk datanya sendiri itu masih sama, saya menggunakan data yang sama, yaitu Finance and Economic Dataset ini. Namun untuk variabel independennya itu masih close price, namun untuk variabel independennya itu saya menggunakan GDP growth, interest rate, inflation, kemudian ada ini Consumer Confidence Index. Nah, untuk tujuan analisisnya, itu yang pertama saya ingin menguji apakah pengaruh simultan beberapa variabel makroekonomi terhadap S&P 500 tadi atau close price-nya. Kemudian mengetahui variabel mana yang paling signifikan secara statistik. Jadi dari GDP growth, interest rate, inflasi, dan juga consumer confidence index ini, mana variabel yang signifikan terhadap close price. Kemudian untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi indeks saham. Dan untuk tujuan keempat itu adalah mengurai bias yang mungkin terjadi pada regresi sederhana akibat variabel yang dihilangkan. Kemudian untuk interpretasinya dilihat dari nilai p-value-nya, kalau misalnya dia kurang dari 0,05, artinya H0-nya itu ditolak, dapat disimpulkan bahwa modelnya itu signifikan secara keseluruhan. Tapi jika nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan sebaliknya, yaitu variabel independen itu secara bersama-sama tidak signifikan terhadap cost price. Kemudian untuk uji asumsi klasiknya di sini karena menggunakan analisis regresi sederhana itu digunakan normalitas residualnya atau normalitas dari error, kemudian heteroskedastisitas. Jika misal heteroskedastisitasnya itu terpenuhi, maka solusi yang dapat digunakan itu adalah robust standard error. Itu adalah untuk penanganannya. Kemudian untuk autokorelasinya itu menggunakan Darwin-Watson test. Kemudian dilihat juga nanti multikolinearitas. Kalau misal VIF-nya itu dia kurang dari 5, maka tidak ada masalah. Tapi kalau misal VIF-nya 5 sampai 10, itu mulai ada sedikit problem. Dan apabila VIF-nya itu lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas yang kuat seperti itu. Kemudian ini adalah hasil dari regresi sederhananya. Bisa kita lihat bahwa nilai R-square-nya itu sedikit ada peningkatan, tapi hanya sedikit saja, yaitu 0,002 itu untuk selisih dari yang analisis regresi sederhana tadi. Dimana untuk regresi berganda ini itu diperoleh nilai R-square-nya 0,004 atau sekitar 0,4%.
Kemudian untuk koefisiennya sendiri, itu untuk konstanta atau beta nolnya itu 3107. Artinya kalau misal nilai dari variabel independen yaitu GDP growth, interest rate, inflation rate, ataupun consumer confidence index itu bernilai 0, maka nilai close price-nya dari S&P 500 itu akan sebesar beta nolnya yaitu 3107. Kemudian untuk GDP growth, interest rate, inflation rate, consumer confidence index, kalau misal dia mengalami kenaikan 1%, maka dia akan mengalami kenaikan sebesar koefisiennya ini. Kemudian untuk uji asumsi klasiknya, di sini hasilnya adalah untuk jarak Weber-Ratez atau normalitasnya itu diperoleh bahwa p-value itu adalah 1,3 pangkat minus 13 atau sekitar 0,00, artinya dia H0-nya itu ditolak sehingga asumsi untuk normalitas residualnya itu dia tidak berdistribusi normal karena H0-nya itu ditolak. Nah, di sini sebenarnya untuk asumsi yang pertama itu sebenarnya tidak terpenuhi. Kemudian untuk yang selanjutnya itu Brand-Pagan test. Ini merupakan uji untuk heteroskedastisitasnya karena di sini hasilnya itu adalah p-value 0,7, artinya dia nilainya itu lebih dari 0,05. Artinya H0-nya itu tidak ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas atau varian residualnya itu konstan. Sehingga untuk asumsi dari heteroskedastisitasnya itu dia terpenuhi. Jadi sehingga tidak ada perlu penanganan apapun. Kemudian untuk hasil dari Durbin Watson ini 1,96. Ini juga merupakan salah satu uji asumsi autokorelasi di mana hasilnya tadi adalah sebesar 1,9, artinya dia memiliki korelasi positif yang kuat. Kemudian untuk fifth-nya itu kita bisa lihat bahwa nilai fifth dari konstanta itu besar. Kemudian untuk variabel independennya itu sebesar 1, artinya nilai fifth-nya itu kurang dari 5. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa di dalam model ini itu tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian ini adalah hasil dari residual VS fitted-nya. Dan mungkin kurang lebih seperti itu yang sudah saya kerjakan. Mungkin terdapat tanggapan dari Prof. Good. Ya oke, ini jadi untuk secara statistik ini berat ya karena gambarnya aja sudah nggak karu-karuan itu di visualnya. Terus kedua, dasar teorinya. Kenapa saya tadi nanti, oh ya ini Naufal ya, kalau kemarin saya kirimkan rekamannya tolong sebarkan ke temennya ya, biar saya nggak ngomong berkali-kali ya. Ini untuk efisiensi saya juga ya, kalau ngomong kok yang sama terus itu capek juga. Jadi satu, dasar teori waktu Anda milih studi kasusnya. Jadi teori ekonominya ini milih S&P kaitannya dengan apa tadi GDP-nya siapa. Walaupun Anda mau ke Kaggle, karena Kaggle pun sudah sekarang banyak data Indonesia sudah masuk di Kaggle. Dan di Kaggle pun ada kadang ini data yang diambil dari paper suatu orang lah yang jadi di paper itu waktu saya cari ya itu mahasiswa saya juga ya karena saya punya bimbingan kan S1, S2, S3, kuliah S1, S2, S3 kan sering saya minta kejar melihat teori-teori di bidangnya. Nah, itu biasanya paper. Jadi ada salah satu paper, di papernya malah dapat datanya nggak dapat, tapi malah di Kaggle bisa dapat. Akhirnya saya lanjutin, kalau enggak saya minta email ke penulisnya itu. Karena apa? Pada saat kita milih studi kasus, itu kalau bisa, itu ada dasar teorinya. Ya kayak tadi, yang urusan kemiskinan, kenapa saya minta lihat teori ekonominya kayak apa. Ini kemarin kita kuliahnya kan ekonometri, ekononya itu teori ekonomi, metrinya itu urusan statistiknya itu. Nah, jadi pada saat Anda ngambil dari Kaggle kayak gini, tolong juga didukung dasar teorinya ya. Karena saya lihat tadi hasilnya rendah sekali ya sebenarnya. Terus kayaknya pelanggaran statistiknya banyak banget itu. Jadi Anda boleh memutuskan mau beralih ke ini atau Anda harus gunakan model yang lebih canggih ya. Karena di model yang sementara kita tawarkan kan yang kemarin linear sederhana, sekarang linear ganda. Pada saat Anda masukin gandanya juga nanti Anda perhatikan. Relevansi ini kan kalau kita lihat ya, ini kalau S&P itu, ininya kan terus pasangannya banyak sekali kan itu.
ada untuk closing price-nya, ada inflasi, ada unemployment, itu punyanya siapa? GDP-nya siapa? Inflasinya siapa? Maksudnya negaranya itu loh, apa? Inflasinya Indonesia, karena inflasi juga ada yang ke aspek lokal ya. Inflasi daerah istilahnya itu. Terus unemployment rate-nya, ini apakah negara Amerika atau mana? S&P itu indeksnya siapa? S&P negaranya? Kalau Amerika, Pak. Indonesia, Amerika. oke. Amerika, ya kan kalau mereka ingin jadi ahli Amerika, Amerika juga lagi pusing ini kan. Si Trump makanya sampai ngurusin ke Venezuela, ngurusin ke Iran sekarang. Terus bikin lagi apalah itu, karena dia sendiri lagi pusing ngurusin negaranya. Kalau Anda ingin ke situ, ya nggak apa-apa. Tapi tolong teori-teori tentang negara itu Anda ambil juga. Jadi ini kalau Anda memang lihat Trump ini kan sekarang lagi pusing ngurusin negaranya, jadi sampai harus mengintervensi negara lain karena dia negara besar kan, bisa ngirim, kalau kayak Indonesia mau ngirim kapal induk kan nggak punya kapal induk. Nah, Amerika dengan enaknya mau kemana-mana semua pasukannya bisa dibawa di kapal induknya kan. Nah, sekarang lagi ngepung Iran kan. Nah itu ini hari ini pun sekarang kan ada rapatnya apa tuh yang BOD yang baru yang ke perdamaian yang baru itu, yang salah satunya presiden kita juga ikut ke sana sekarang. Jadi kalau memang Anda masuk ke ekonomi global, tolong juga teori ekonomi globalnya dimasukkan ya. Nah ini kan direkam, jadi tolong kalau bisa, kalau Anda pas lagi saya ngomong ini, dengerin lagi supaya jangan sampai terjadi yang secara statistik. Jadi kita akan nampilkan yang sayang menurut saya, karena ini memang sementara oke ya, sampai ke ini saya masih makan nilainya masih 10 ya, lama-lama enggak loh ya. Jadi ini saya karena masih minggu ke-1, minggu ke-2, saya masih boleh ngeklaimkan nilainya semua akan saya turunkan kalau, maka ini saya yakin siapa tadi Ade Auli ya, kayaknya Anda belum masuk ke overlimnya karena bingung juga mau ceritanya gimana. Kemarin sudah saya ingat ya, standarnya adalah ada pendaftaran terkait background information yang harus dimasuki, dari ekonominya, dari statistiknya, terus metodologinya jelas ya, harus bersumber data ya tadi, ini ada dari terus metodologinya, maka dari sisi ekonominya harus ada rekomendasi, dari ilmu statistiknya juga harus masuk. Nanti Anda mulai kerja, ini supaya mengandalkan harus memang saya sarankan ke collab supaya linknya saya bisa ikut ngeklik juga. Ini kemarin kan saya sudah lihat masing-masing di sini itu siapa aja, semua saya buka. Nah ini gambar-gambarnya yang kelihatan sudah kayaknya berat, itu variansi mau konsan apa enggak. Nah itu yang nanti saya akan lihat ke putaran kedua ini. Yang minggu keduanya saya akan ada improvement secara statistik, improvement secara teori ekonominya ya, karena ini ekonometrik ya. Pokoknya metriknya itu urusan statistiknya, ekonominya itu urusan teori ekonominya. Kalau bisa dikombinasikan yang bagus ya. Ya oke, untuk Adele saya sudah cukup, segera Anda bikin di overlay-nya ya, supaya saya bisa mengikuti reasoning-nya ya, karena penafsirannya Anda ini kan. Oke, untuk Adela sudah cukup. Sekarang saya ingin coba, karena yang minggu 1 sudah nggak ada lagi orang saya panggil karena Adela sudah. Sekarang saya ke Harun ini. Harun juga kalau salah bahas S&P ya kemarin ya. Ya. Kan Harun tampilkan untuk yang tugas minggu 1 sudah Anda sudah tampil. Nah, lagi untuk novel ya, karena saya kirim linknya, tolong sebarkan ke semua anggotanya ini ya, biar ikut nonton komentar-komentar saya yang selama kuliah ya, karena untuk supaya apa yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya kritisi, tolong itu jadi perhatian ya, untuk improvement dari week to week-nya ya. Oke Harun, silakan tampilkan yang minggu kedua Anda. Kayaknya Anda sudah di overlay-nya, kayaknya sudah ada baru ini, pendahuluan. Terus, halo Harun, adakah Harun? Iya Pak, maaf Pak, tadi ada di kamar mandi. Ya makanya jadi kalau Pak kuliah online bisa disambi kemana. Ya, oke, silakan. Oh ya,
Ini kemarin yang ada pas online malah kayaknya lagi di suasana gaduh mungkin di mall. Kalau pagi-pagi ya paling di rumah kan, jadi di kos paling tinggal. Oke, Harun tampilkan minggu kedua sudah siap belum? Masih, Kalau belum, kalau saya tinggal masukin ke overleaf-nya baru di collab-nya, Pak. ya oke saya tunda dulu coba. Ini karena tadi kalau ada Lia kan karena jatah yang minggu 1 jadi. Oke, saya ganti dulu. Noval sudah siap belum, Noval? Noval saya lihat di overleaf-nya Hadir, Pak. sudah siap belum? Aman, Pak. Yang kedua, minggu Bisa, kedua Pak. sudah siap? Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan. Ya, oke, silakan tampilkan. Kalau enggak nanti akan saya lewati dulu ini. Ya, DRL-nya sudah buat, tapi sebenarnya nanti perlu ada improvement di sisi statistiknya sama teori ekonominya ya. Kayaknya tadi banyak sekali kelemahannya itu di itu. Tapi oke lah, maksimalkan nilai 10 dulu nggak apa-apa. Tapi minggu ketiga saya akan mulai nilai nggak 10 loh ya. Jadi maka hati-hati, pilihlah yang betul-betul Anda cermati dengan baik, minimal dari sisi teori ekonominya memuaskan enggak, teori statistiknya memuaskan enggak, itu nanti baru nilainya maksimal 10 ya. Ini kalau Noval kelihatannya kemarin pendidikan ya. Iya ya, masih Anda masuk ke situ Iya, ya. Pak. Oke, teori pendidikannya juga Iya, nanti harus dimasukkan loh ya, rasionalnya apa. Kalau bisa ada referensi dari pendidikannya. Oke, silakan coba Noval tampilkan. Nanti komentar baru akan saya berikan setelah ada presentasi. Oke, silakan. Oke, baik. Untuk minggu kedua ini, yang pertama saya melakukan uji asumsi terhadap model yang minggu pertama saya buat, yaitu masih regresi linear sederhana untuk memastikan bahwa saya model memenuhi kondisi dasar regresi sehingga hasil estimasi dapat diinterpretasikan secara valid. Untuk metodologinya ada linearitas, normalitas, residual, homoskedastisitas, independensi residual. Lalu untuk hasil uji asumsinya, untuk linearitas diperiksa melalui plot residual terhadap nilai prediksi. Jika residual tersebar secara acak di sekitar garis nol tanpa membentuk pola tertentu, maka hubungan linear dapat dianggap terpenuhi. Berdasarkan grafik di atas, residual terlihat menyebar secara acak di sekitar garis nol dan tidak membentuk pola sistematis, sehingga asumsi linearitas dapat dianggap terpenuhi. Lalu untuk uji normalitas residual, saya menggunakan histogram dan juga Shapiro-Wilk. Untuk hasil uji Shapiro-Wilk menunjukkan nilai pi sebesar 0,8. Karena nilai pi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa residual menyimpang dari distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas residual dapat dianggap terpenuhi. Kemudian untuk homoskedastisitas diuji menggunakan Bruce-Pagan. Hasil uji menunjukkan nilai P sebesar 0,5. Karena nilai P lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas dan varians residual dapat dianggap konstan. Kemudian untuk independensi diuji menggunakan Durbin Watson. Nilai statistik Durbin Watson yang diperoleh adalah 1,7 dengan nilai pi sebesar 0,18. Karena nilai pi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat indikasi autokorelasi, sehingga residual dapat dianggap independen. Berdasarkan hasil pengujian asumsi regresi, model regresi linear sederhana yang telah dibangun memenuhi asumsi linearitas, normalitas, homoskedastisitas, dan independensi residual. Oleh karena itu, model dapat digunakan dan diinterpretasikan secara layak dalam analisis hubungan antara kehadiran dan nilai ujian akhir semester. Kemudian saya melanjutkan untuk model yang berganda. Pada minggu pertama
analisis dilakukan untuk melihat Oh ya, hubungan sebentar. antara Yang tadi R persentase. square-nya berapa ya? Dari yang minggu ke-1 R square-nya kok nggak dikomentarin tadi Anda ya? Supaya ada ini R kan semua square kayak diasumsi sudah terpenuhi. Terus kalau memang R square-nya masih kecil kan naik ke ganda kan supaya nambah R square-nya. R square-nya berapa iya, ya Pak. tadi ya? Yang di R model square-nya pertama itu minggu lalu ya, R ini, square-nya Pak. kecil ya. Nah, itu kan. Nah, Kecil. inilah sebagai Iya, Pak. latar belakang Anda masuk ke ganda ya, karena asumsi sudah terpenuhi, tapi pada saat ini masih R-nya kecil, maka Anda mungkin perlu nambah yang gandanya. Berarti mungkin prediktor apa tadi yang kehadiran nilainya belum tinggi gitu. Nah, oke ya, jadi nanti kayaknya kok disarankan pada saat Anda masuk ke gandanya karena ada dasar pertimbangan R square-nya masih kecil. Kalau sudah R square-nya besar kan sudah jenuh, ditambah prediktor apa aja ya sudah segitu kalau sudah sampai 90%-an itu. Ya oke, silakan lanjut ke minggu keduanya, moga-moga R square-nya naiknya cukup besar ya. Oke, silakan. Baik. Untuk minggu oke. Jadi untuk minggu pertama analisis regresi dilakukan dengan menggunakan hubungan kehadiran dan juga nilai ujian akhir. Namun performa akademik tidak hanya dipengaruhi oleh kehadiran melainkan juga oleh capaian akademik sebelumnya. Oleh karena itu pada minggu kedua ini model dikembangkan menjadi regresi linear berganda dengan menambahkan nilai ujian tengah semester sebagai prediktor. Selain menggunakan model, dilakukan pula uji asumsi dasar regresi untuk mengevaluasi kelayakan model. Untuk datanya masih sama dengan data yang digunakan pada minggu pertama. Model regresi linear berganda yang digunakan adalah EC sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali attendance ditambah beta 2 kali ujian tengah semester. Untuk pemilihan model digunakan pendekatan backward elimination, yaitu mulai dari model penuh, memuat seluruh kandidat prediktor dan menghapus prediktor yang tidak diperlukan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya AIC. Pada kasus ini, kandidat prediktor yang digunakan adalah attendance dan MSE. Selanjutnya dilakukan uji asumsi. Untuk visualisasi awal, untuk scatter plot antara kehadiran dan nilai ujian akhir, ini sama seperti minggu pertama. Lalu ini nilai ujian tengah semester dengan akhir semester. Lalu estimasi model regresi. Berdasarkan komputasi yang telah saya lakukan, didapatkan model esetopi sama dengan 33,5 dikurangi 0,034 kehadiran ditambah 1,6 nilai UTS. Lalu untuk ringkasan hasil estimasi koefisien disajikan pada tabel 1. Seperti ini. Jadi berdasarkan p-value yang ada untuk kehadiran tidak signifikan gitu, karena melebihi 0,05. Kemudian kinerja model ditunjukkan oleh R square sebesar 0,5 dan juga adjusted R square-nya 0,5. Tentunya ini terjadi peningkatan karena model yang sederhana itu awalnya hanya 1,2%. Iya, 0,012. Lalu untuk uji asumsinya, oke. Gambar 6 menampilkan plot residual versus fitted untuk mengevaluasi linearitas dan indikasi heteroskedastisitas. Hasilnya tersebar di sekitar 0 dan tidak menunjukkan pola tertentu. Kemudian untuk asumsinya, untuk normalitas, p-value-nya sebesar 0,6, untuk homoskedastisitas Bruce-Pagan sebesar 0,5, untuk Durbin-Watson itu sebesar 0,008. Nilai VIF-nya untuk masing-masing prediktor adalah untuk
kehadiran itu 1, untuk nilai UTS itu 1 juga, yang menunjukkan tidak terdapat indikasi multikolinearitas. Untuk pembahasannya, hasil regresi menunjukkan bahwa variabel nilai tengah semester berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ujian akhir. Koefisien beta topi 2 sama dengan 1,6 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 poin nilai ujian tengah semester diperkirakan meningkatkan nilai ujian akhir semester sebesar 1,6 poin dengan persentase kehadiran dianggap tetap. Sebaliknya, koefisien kehadiran bernilai negatif namun tidak signifikan, p-value sebesar 0,5. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah mengontrol nilai ujian tengah semester, persentase kehadiran tidak memberikan kontribusi yang bermakna dalam menjelaskan variasi nilai ujian akhir semester pada data ini. Nilai R-square sebesar 0,5 menunjukkan bahwa sekitar 56,7% variasi nilai ujian akhir semester dapat dijelaskan oleh kombinasi kehadiran dan juga nilai ujian tengah semester. Secara umum, model cukup baik secara daya jelas, terutama karena kontribusi nilai ujian tengah semester yang kuat. Pada uji asumsi normalitas residual dan homoskedastisitas terpenuhi, p-value-nya lebih dari 0,05, namun untuk uji Durbin Watson menghasilkan p-value yang kecil, 0,08, yang mengindikasikan adanya kemungkinan autokorelasi positif pada residual. Untuk kesimpulannya, dengan menambahkan nilai ujian tengah semester ke dalam model, regresi linear berganda menunjukkan peningkatan kemampuan model dalam menjelaskan nilai ujian akhir semester. Variabel nilai ujian tengah semester terbukti signifikan dan menjadi prediktor utama, sedangkan kehadiran tidak signifikan setelah pengaruh ujian tengah semester dikontrol. Mayoritas asumsi model terpenuhi meskipun terdapat indikasi autokorelasi residual berdasarkan uji Durbin Watson. Untuk seleksi ininya saya lupa belum membuat model yang hanya nilai tengah semester dengan ujian akhir semester, Pak. Ini kan saya tadi menuliskan untuk backward elimination, tapi saya lupa untuk membuat model selanjutnya. Untuk kemudian saya mengerjakan latihan soal, apakah perlu dibahas juga, Pak? Ya kalau ingin naik jadi 20 itu ada yang dari soal ya. Jadi kalau kan kemarin setiap minggu boleh nilainya jadi bisa 20, satu dari soal dari buku, satu dari yang kontekstual ya, yang dari kasus yang Anda ini kan. Ya kalau Anda mau mengeluarkan itu ya nggak apa-apa. Nanti berarti hari ini boleh ngeklaimkan 20 gitu. 10 dari yang kontekstual, 10 dari yang soal di buku. Atau Oke, baik, Pak. ya jadi ini ada sudah ngerjakan yang soal dari buku. Iya, Pak, untuk bab pertama tapi, Pak. Ya bab pertama, oke, berarti bab pertama berarti kan bab pertama itu jatah minggu 1 kan. Minggu 1 Anda boleh ngeklaimkan 20 poin itu. Kalau ngerjakan soal dari buku juga loh ya. Sudah ngerjakan Baik, selesai soal di buku. Sudah, Pak. Ya, oke, silakan udah lengkap boleh ngeklaimkan. Jadi minggu 1 itu kan masih yang ada soal dari bab 1 apa ya itu ya. Itu nanti boleh ini kan walaupun saya nanti akan loncat ya babnya. Jadi yang penting pokoknya masih jatahnya minggu itu. Ini kan masih 10 semua kan. Kalau ada satu soal dari buku boleh ngeklaimkan jadi 20 ya. Jadi untuk ngejar itu Anda boleh ingin supaya ada ininya tiap minggunya dimaksimalkan 20 gitu. Ya oke, silakan kalau memang Anda sudah ngerjakan soal dari bab 1 gitu. Oh ya, Pak, untuk yang kontekstual saya ada paper sebentar. Nah, nanti untuk yang kontekstualnya yang kalau bisa Anda bersumber dari suatu paper itu berarti Anda melanjutkan riset orang ya. Ini orang mana ini? Ekonomi atau Ini, Pak, orang mana ini? dari Bidang ilmunya apa dia? Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Nah, ini sebenarnya dia ahlinya di sini apa enggak itu. Makanya ini yang susahnya. Misalnya orang IT ini kan, sebenarnya kayak kita orang statistik kan, tapi dia waktu masuk ke dunia pendidikan ini kan urusan faktor akademik terhadap nilai ujian ini sebenarnya kan lebih teori orang ahli pendidikan itu loh. Nah, sama-sama pakai dari sebenarnya dia hanya ahli di IT-nya, di teknologi informasinya, statistiknya mungkin dia sebenarnya bisa juga ada kelemahan, di teori pendidikannya juga iyalah. Ini yang nanti coba Anda perhatikan. Anda mengkritisi dari sisi teori pendidikannya, juga teori dari sisi statistiknya ya. Kalau ini Anda ke sisi ininya kan, walaupun di konteks ekonometri bagaimana juga nanti tambahi aspek relevansinya ke ekonomi ya, karena menyangkut kalau kita bisa menganalisis kayak tadi yang Anda inginkan dari sisi nilai itu kan secara ekonomi, jadi adalah dampaknya apa? Dia bisa lulus cepat kan kalau dianalisis dengan baik kan. Artinya gini, sarankan kalau kamu ingin lulus dengan cepat, maka supaya secara ekonomi jadi lebih ringan kan, karena bayar SPP-nya lebih sedikit, UKT-nya atau apalah itu, maka apa yang harus diperhatikan ini supaya sekolah itu jangan lama-lama gitu. Nah itu bisa, tapi nanti tetap tolong kaitkan ke sisi seperti itu ya. Ya oke, silahkan dari yang ini. Caranya untuk cepat ya, Anda kalau dapat kayak gini, bikinkan beamer dari ini. Tahu nggak caranya? Pakai AI. Bagaimana, Supaya Pak? Anda nggak ngeliatin ini. Cara cepatnya gimana? Anda tahu nggak? Untuk membaca paper ya, Pak? Iya, jadi tadi kan Anda belum pakai beamer nggak? Anda saya harapkan nanti oke, mungkin yang ini sekarang karena kalau saya harapkan besok sudah mulai pindah ke slide yang namanya beamer kan kalau pakai latex kan. Oh, Nah, oke, Pak. ini tadi nanti salah satunya mungkin masih saya benahi dulu ya di sisi ini karena tadi kayaknya saya belum coba kembali ke yang objek. Karena nanti semua saya minta ke overlay-nya. Yang minggu satu dulu. Yang tadi di akhir minggu satu kok yang tadi. Nah, di atasnya tadi berhenti. Ini kan link ke sebentar tadi. Ya tadi sudah yang kesimpulan Oh, aja. ini, Pak. Nah, di sini kan baru klik ke collab-nya. Nah, nanti ada tambahan klik ke slide ya. Jadi nanti yang ini kan berupa narasi panjang lebar, nanti dibikin slide-nya. Nah, nanti link slide-nya kan di overlay juga kan pakai beamer. Anda sudah bikin slide belum untuk minggu 1? Belum, Pak. Nah, Belum, Pak. itu nanti di bawahnya yang klik ke collab, ditambah klik ke slide. Nanti ke beamer-nya. Coba tadi yang pada sudah bikin slide, tolong di bagian akhir di ini tugas mingguannya, dikasih klik di sini untuk slide misalnya kayak gitu. Kalau ini kan ke collab-nya. Terus nanti kalau Anda ingin juga menampilkan apa yang tadi ke papernya siapa yang ada. Ini untuk yang namanya kayak appendix atau referensi. Ini link ke papernya siapa, link ke mana. Nah, semua argumentasi di sini nanti ada ke collab-nya, ke slide, ada ke paper-paper yang sebagai rujukan. Memang bisa langsung di pendahuluan, langsung kelihatan di situ boleh, tapi kalau mau dirangkum dalam satu, ini namanya referensi ya. Jadi referensi itu ke papernya siapa itu. Itu nanti untuk latihan sekalian untuk banyak daftar pustaka, kalau bisa ada link ke ininya sumber pustakanya itu supaya benar-benar Anda memang punya itu, karena ada yang kadang ini tujuan pustakanya atau pendahuluannya itu ngambil hanya asal sebut itu. Kalau saya minta mana ini paper yang mengatakan ini, ternyata nggak ada linknya itu. Berarti kan sebenarnya dia nggak punya itu. Kayak dasar teori itu juga saya minta untuk ada dasarnya benar lah. Maka kalau bisa nge-link ke buku atau karena sekarang banyak sekali digital kan, buku digital, paper digital. Jadi mesti linknya ada. Ya oke, untuk sementara nanti di ini dulu ya, ditambahkan link. Kalau bisa semua yang tampil besok adalah ke slide, tapi tetap ininya ada, tapi nanti yang diklik adalah yang slide-nya, karena saya nanti akan ingin lihat slide ini. Nanti silakan semua yang sekarang sudah bikin di overlay-nya, ini saya lihat yang
nanti di hasil akhir ini misalnya yang Adinda ditambahi, ini kan ada link ke collab-nya sudah, ini kan yang komputasinya, nanti tambahi link ke slide ya, ini yang kalau sudah bikin slide-nya. Tapi yang, karena saya juga butuh full paper-nya, istilahnya full report-nya kan. Jadi nanti ada yang berupa slide, tapi ada juga kalau ini saya lihat apa yang berupa, kan ini artikelnya ada, slide-nya ada, collab-nya ada lah. Supaya Anda lengkap. Seperti kalau deskripsi kan ada deskripsinya, ada apa slide-nya, nanti ada juga ke collab-nya. Kalau suatu saat ditanyakan komputasinya juga siap. Gitu. Ya oke, untuk yang minggu ini sudah, nanti mungkin akan saya buat sampai jam 9 ya. Untuk Naufal nanti silahkan nambahi ini ya, apa slide-nya ya. Di Baik, Pak. linknya dikasihkan, tetap masih pakai Beamer ya kan? Kita minta bantuan AI juga cepat itu. Jadi Anda jangan menganggap bahwa tugas ini jadi berat kalau nggak boleh pakai AI baru berat itu. Karena apalagi ini besok ini nggak ada praktikumnya, waduh. Jadi saya kalau untuk komputasinya kan harus dikendalikan lewat di sini kan. Jadi maka setiap di kuliah saya kemarin kalau nggak salah saya sudah nampilkan slide-nya juga saya gandeng ke komputasi apa ya sebentar. Ini seingat saya sudah juga melakukan itu belum ini. Ini kan kuliahnya apa? Saya ingat saya ingin slide-nya ada bentar ini. Kuliah ekonometri ini ya di slide saya. Seingat saya kemarin sudah ingin mencoba di setiap akhir, kalau fullnya kan di bukunya. Ini kemarin kayaknya saya sudah nyoba masukkan ada link ke collab-nya apa. Ini yang kemarin yang untuk ini yang sudah mulai dengan variabel kan link ke collab, tapi kalau di sini kan saya langsung slide kan. Nah besok Anda tambahkan di setiap itu adalah link ke ininya ya, ke slide-nya gitu. Kalau ini kan saya besok kan semua di overlap saya kan semua adalah slide itu kan, karena bukunya kan sudah Gujarati itu kan sumber bukunya itu. Jadi nanti Anda ada coba saya ingin lihat yang lainnya sudah nyoba belum, bikin link slide-nya ditaruh di setiap ini. Ini coba saya cek masing-masing. Novel sementara cukup ini dulu. Kalau karena ini Baik, apa saya harapkan besok mulai bikin slide ya. Jadi saya harapkan minggu ketiga adanya dapat nilai sudah bisa 20, yaitu ada studi kasus apa yang kontekstual ini, yang kedua ada yang berasal dari soal dari buku ya, karena supaya Anda juga melihat soal-soal di buku. Nanti selalu dibikinkan ada link ke slide-nya. Ini kalau komputasinya sudah pada bikin semua. Tapi kayaknya coba tolong yang semua yang sudah punya slide-nya di akhir dari setiap, atau boleh di atas, ini kayak contohnya siapa ini yang oh ini Gita, tapi Gita ada nggak nih? Kayaknya Gita nggak ada, tapi ini contohnya dia collab-nya langsung ditaruh di atas. Sudah lihat kan ini? Nah bisa ditambahin di sini nanti ada slide gitu ya. Terus coba saya cari yang ada sekarang ini. Adinda Ratu tadi ada ya kayaknya ya. Oke. Nah ini Adinda Ratu kan ini malah sudah berupa apa? Kalau sudah pointer kan kayak berupa slide itu. Ini sudah. Nah nanti saya kan di samping ini ada link ke komputasi, adalah link ke slide. Ini kalau sebentar ini template-nya Mas udah langsung Beamer ini kayaknya. Iya, ini sudah template-nya malah Beamer, tapi tetap jadi ada yang tetap ininya artikel ya, di atasnya sini artikel. Nanti yang Beamer-nya di-link-kan ini. Coba saya cari yang lain coba. Nah, ini kan artikel kan ini, yang punyanya Sopo ini. Reza, ada ya Reza? Oh ya ada Reza ini ya. Ini Reza kan. Nah, nanti ini kan ada minggu 1. Iya, Pak. Ya kan, minggu 1, minggu 2-nya kayaknya belum ya Anda ya.
Nah, nanti di sini tambahi ada slide ya. Ini kan ada code, ada nanti slide yang Beamer. Karena tadi ada yang langsung Beamer, ada yang malah jadi nanti jadi ada 3 artikel, ada Beamer, ada tujuannya Beamer itu kalau besok kalau Anda kerja ingin cepat dengan ngomong dengan bosnya, itu kan mesti yang Beamer, yang slide kan. Biar cepat kan, karena dengan bosnya kan, nah besok mungkin saya akan kasih waktu Anda cuma 10 menitan itu. Kayak tadi kan cukup panjang. Nah, untuk yang minggu ketiga lah akan saya naikin soalnya Anda ketemu dengan, kalau sudah kerja dengan bosnya, bos kan punya waktu sempit kan. Jadi, udah mana intinya apa? Nah, paling enak kan slide. Tapi kalau bosnya mengejar lebih jauh, mana ini dasar ininya? Nah, Anda boleh tinggal ngeklik ke kalau komputasinya. Kalau dasar referensinya ya tinggal klik ke arah referensinya. Dan nanti, jadi artikel tetap ada yang tipe artikel. Ini nanti yang tipe kedua adalah yang tipe Beamer. Ini Reza belum lah, ini tipenya juga artikel, ini dari Talita. Ini Talita kayaknya nggak ada ya Talita. Hadir, Pak. Oh, hadir. Ya kalau hadir ini segera coba sekarang yang hadir saya minta untuk presensinya dulu biar nggak lupa ini. Oke, silahkan yang ini kok perlu saya refresh dulu. Oke, silahkan yang hadir sekarang mulai masukkan dulu presensinya. Sudah bisa semua belum? Ini kan sudah mau berakhir jamnya biasanya kayak kemarin, jadi saya harus ngentrikan masing-masing. Sudah semua ya? Kayaknya ini 7 ini ya? 6 ya? Belum. Sebentar, Pak. Oh, Harun belum. Belum ini, Pak. Saya sudah scan, sudah berhasil, tapi tidak ter-recap sama kayak kemarin, Pak. Oh ya, Anda kasusnya coba di next. Oh, ini Harun kayaknya jamnya sudah melebihi, Pak. ini siapa nih? Ini yang saya ya, Pak. Punya Yo, saya juga belum masuk, Pak, di si master. Oke, ini Soalnya udah melebihi dari udah lewat dari 55. Makanya ini tadi saya pokoknya kalau yang hadir terlambat langsung lapor aja ya biar nggak ngerepotin saya harus ngentrikan. Karena saya pengennya saya nggak ngentri itu loh. Ya terpaksa harus melalui ini kan. Jadi nanti ada 3, satunya berupa tipe artikel, tipe Beamer, terus tipe collab-nya ya, komputasinya ya. Memang ini berat kalau tanpa AI ya. Mana ini? Tadi ekonometri. Oke, yang ini. Nah, tadi Harun ya, ini ya, masih harus ikut di sini. Terus apa tadi? Talita ya. Naufal ini juga masih. Tadi Naufal ada kan? Kalau kita memang nggak ada ini ya. Nggak masuk lagi. Raditya. Ya. Ada ya Raditya ya? Ada ya. Ini juga. Terus Daninta ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Rafli juga nggak ada. Ade Aulia tadi ada ya. Sudah hilang. Tadi kayaknya yang tampil Ade Aulia ya? Iya ya? Betul, Pak. Betul, Ya Pak. kayaknya ada ya tadi ya. Dia kok sudah hilang ini. Ya oke lah, saya klaim masuk. Oke, besok kalau karena biasanya kan nanti kayak tadi, karena yang baru ada Hairunisa, langsung saya minta langsung tampil. Karena saya ingin Anda mulai latihan juga. Waktu adalah ini ya, kalau tiba-tiba suruh ketemuan nggak datang kan. Jadi nanti saya akan tetap ini, maka tadi yang hanya ada Hairunisa langsung saya minta tampil itu. Makanya yang GR ini, tapi kalau dikata tadi sudah agak lambat, jadi mana nggak bisa ya. Sudah ini ya untuk presensi ya. Jadi sekali lagi untuk minggu depan, minggu ketiga ini juga ditambahkan baik yang sudah bikin slide nanti taruh di slide. Kalau yang belum bikin slide maka harus bikin artikelnya ya. Karena artikelnya tetap penting. Karena maksud saya memang ini ke depan Anda sebenarnya membiasakan nulis seperti artikel kayak paper itu loh. Ini kan kemarin lagi dorongan dari Prodi kalau bisa mahasiswa pada summit itu teman yang Pak beberapa bimbingannya satunya suruh submit ke jurnal. Nah, jadi nanti bergaya artikel itu bergaya kayak paper. Anda kan ada pendahuluan, ada nanti masalah ada metodologinya, itu latihan juga ke skripsinya nanti. Sudah terbiasa terstruktur seperti jadi punya skripsi itu yang namanya artikelnya kan, kayak kalau skripsi itu kan template-nya skripsi. Terus nanti ada
Kalau saya lebih cenderung ke Beamer karena menggunakan yang slide yang versi LaTeX ya, kan itu Beamer namanya. Tadi ada beberapa sudah ke Beamer. Terus ada collab-nya. Jadi nanti yang belum bikin Beamer-nya, nanti di akhir ini tambah ada link ke Beamer, di samping link ke collab-nya. Ya, ini kan link kompetisi sudah kan. Nanti link ke slide atau Beamer-nya lah gitu. Jadi di Beamer pun ada masukan kalau dari yang berupa mungkin PowerPoint yang bisa tampilannya canggih-canggih ya silakan. Kalau di sini saya lebih yang informatif itu berupa slide ya nanti ini. Ini siapa? Ini yang Talita baru minggu 1, minggu keduanya belum ya Talita ya? Minggu keduanya coba direcompile, Pak. Tadi baru ini saya masukin. baru dimasukkan, oke. Saya langsung baru buat PPT-nya sih, belum buat yang. Jadi yang artikelnya belum ya? Ini ya yang minggu Iya. kedua. Jadi ini kayaknya langsung tipe nah ini masih tipe artikel ini kalau saya lihat. Ini yang minggu kedua. Kok ini Mas satu minggu keduanya di mana ini? Direcompile lagi, Pak, direcompile lagi. Link PPT W kedua. Sebentar ya, Pak. Ini kayaknya kalau yang sudah slide tapi saya beri walaupun ini sudah jam 9, nanti kalau ini maksud saya ingin cari yang minggu ini sudah jam 9 nanti ada yang harus kumpulin. Jadi ya mulai ya. Biasa saya satu masih ini nanti 2, 3 lama-lama saya akan ada satu pada saat Anda rujukan referensi teori ekonominya tolong perlu biasa kan kayak tadi novel yang masuk ke dunia pendidikan bagaimana relevansi secara ekonominya ya bahwa kenapa kok saya harus urusi tadi ya orang kalau harus kan sekarang di dunia kerja juga mulai ada yang namanya berapa kalau salah ada yang 3 hari di kantor 2 hari dia di WFA terserah ada yang milih di kafe di mana atau di rumah gitu karena di rumah katanya kalau kerja di rumah sering diganggu sama keluarga jadi dianggapnya kayak orang nggak kerja maka milih berangkat tapi ke kafe atau mana untuk dia akan kerja di situ karena sebetulnya perusahaannya dia khusus hari-hari tertentu dia nggak harus ke kantornya nah itu sekarang konsep itu mulai diterapkan nah maka saya inginkan ada juga Anda di sini yang khusus memang yang ini karena salah kemarin saya dapat laporan dari lab katanya nggak dapat asisten praktikum Pak ya udahlah berarti saya kendalikan tapi yang ininya saya secara online karena kebetulan pagi hari setengah ini saya lebih efisien nanti saya gunakan online tapi tolong untuk siap ya jadi nanti ada di sini selalu linknya ada di nanti kalau perlu dibikin kayak gini ya yang mungkin dibikin folder minggu 1 gitu kan nanti jadi ini kayaknya sudah ada yang pada ini minggu 1 nanti bikin minggu 2 di minggu 1 nanti ada tadi ya yang artikelnya ada slide-nya ada otomatis link ke collab-nya kan nanti di situ dan share-nya ini kayaknya ada yang nah ini ada beberapa yang kalau saya ini sudah editor ya kemarin saya kayaknya ada yang di-link-kan ke saya masih viewer jadi waktu saya ingin ngasih contoh slide ternyata saya nggak bisa editing di situ. Nah, tolong nanti untuk yang kalau ke temennya bolehlah viewer ini kan, Anda berbagi ke temennya. Tapi untuk yang ke saya editor ya, kalau saya jadi ada ingin mungkin suatu saat ngasih blow up, mungkin komentar dalam bentuk warna yang agak ini saya masih bisa recompile itu. Ini kemarin kayaknya ada yang saya dikasih viewer, jadi saya nggak bisa editing di situ. Ini kalau yang Radita sudah benar, yang saya tetap ownernya tetap Anda nggak apa, nanti saya ke editornya itu. Tapi besok kalau untuk ujian, ownernya harus ke saya, karena suatu saat Anda akan saya stop, nggak bisa editing. Tugas juga sama, sebenarnya nanti akhirnya ownernya harus dipindah ke saya, karena saya inginkan pada saat saya sudah mulai ingin merekap nilai,
Jangan ada yang masih editing. Nah, ini kemarin ada yang masih seperti itu, wong saya sudah ngeluarin nilai aja masih ada yang saya sudah ngirim tugasnya Pak, sudah terlambat. Jadi nanti untuk yang tugas itu nanti status ownernya dipindah di kuliah terakhir. Jadi kuliah sudah berakhir, nanti kuliah terakhir saya akan ingetin semua ubah ownernya ke saya. Karena sudah nggak boleh lagi editing. Karena saya sudah ingin mulai menilai tugas UTS apa ya, kalau tugas UA kan saya kasih waktu juga sampai batas tertentu itu. Nanti harus sudah juga ownernya harus dipindah itu. Jadi ada yang komplain gara-gara katanya saya sudah kelengkapin ini kok tetap nggak ini, tapi saya anggap waktunya sudah lewat karena saya sudah memutuskan nilai akhir, ya jangan komplain ngomong bahwa tugas sudah dikumpulkan, ini dikumpulkan. Ya nanti ini mumpung masih minggu 1, minggu 2, usahakan tugas-tugas yang tadi masih agak terlambat mulai dikejar ya. Sekali lagi ini kenapa saya berani nuntut agak lebih tinggi, walaupun ada yang masih ngeluh mungkin di komentar di sini ya, sering namanya apa itu, apa ya, ini ya mungkin sekalian untuk Anda kebetulan ini baru mulai kuliah, sekalian saya ini kan saya juga ada dinilai yang namanya hasil evaluasi dosen ini. Ini kemarin masih ada yang ngeluhkan, mungkin ini yang kemarin ya, yang S1 karena jumlahnya 80 jadi berat itu kemarin saya ngurusnya, yang contohnya yang mungkin manajemen kuantitas kebetulan yang statistik ini. Jadi sekalian untuk Anda nanti pada saat kenapa saya masih ngasih tugas yang memang ini, karena memang saya boleh melibatkan AI, kecuali AI dilarang saya nggak berani nugasin yang berat-berat itu. Oh ini lambat nggak bisa keluar. Jadi sekali lagi tugas memang saya ini kan, karena dengan bantuan AI Anda bisa bekerja cepat. Besok kalau kerja Anda kan nggak akan ada larangan, jangan pakai AI ya kalau kerja di tempat saya, itu nggak ada itu. Tetap aja mesti boleh pakai AI, maka sekarang siapa yang terampil menggunakan AI, kecepatan respon bosnya jadi cepat gitu. Kadang ada yang dikasih waktu, besok ya ngadep saya udah kerjakan itu gitu. Ada surat apa ada ya di sini yang kan ada pertanyaan yang apa tugas kalau salah. Nah, tugas sesuai beban studi. Ini lumayan masih dinyatakan 3 berarti nggak merasa keberatan. Tapi ada yang saya kemarin di 2, berapa itu. Kayaknya dia nggak pada pakai AI jadi berat. Kan? Karena tugasnya kan banyak dari saya itu. Jadi apa ada yang kemarin 2, berapa kayaknya pada merasa kecapean. Nah, ini saya harapkan untuk kasus di sini adalah saya memang Anda membolehkan gunakan AI, tapi tolong AI itu betul-betul sebagai asisten Anda ya, jangan menggantikan pekerjaan Anda full ya. Jadi Anda pasrah total itu. Ini kemarin ada yang seperti itu masalahnya. Jadi sama sekali nggak berusaha ikut memahami. Maka kalau kerja dengan AI, kalau Anda nggak paham, kejar aja, tanyakan ke dia itu. Kenapa dia, contohnya yang tadi tentang mungkin rekomendasi memasukkan apa prediktor apa, nah, itu nanti boleh di sini Anda tambahin ada terutama yang di bagian pendahuluannya ya, Anda memilih itu mungkin atas saran si AI gitu. Kejarlah si AI, kenapa untuk urusan misalnya ini apa tadi ini yang pengaruh pengeluaran per kapita terhadap IPM. Nah, ini ada misalnya ini siapa tadi ini? Talita. Anda ini memilih bahwa IPM dipengaruhi oleh pengeluaran per kapita atas pikiran Anda sendiri atau ada saran dari AI? Ada saran dari AI, Pak. Nah, kejarlah si AI itu. Dasarnya apa kok Anda mengatakan pengeluaran per kapita mempengaruhi IPM? Mintalah link ke papernya. Mungkin ada orang yang pernah meneliti yang apa tentang IPM memasukkan ini. Ya, jadi kalau yang AI untuk papernya orang marah itu dan sebagainya tidak harus apa cukup di siapa ini nanti kasih linknya ya, karena pokoknya semua serba yang digital ya. Ya sekarang di era sekarang kan kalau kita mau nunjukin buku, nunjukin paper tapi berupa kertas itu sudah nggak zamannya kan. Ya nanti ya Tarita ya
kalau setiap dapat saran dari AI tambah ini ya, ini yang untuk minggu ketiga saya ingin mulai menaikkan levelnya. Anda kan referensi baik argumentasi teoritik di ekonomi itu yang karena yang itu statistiknya dari mana? Nah itu soalnya. Ya oke, saya kira sampai sini ada yang tanyakan sebelum saya tutup. Ingin improvement di minggu ketiga. Karena kuliah kan iteratif ya. Ini minggu ketiga saya harapkan lama-lama setelah UTS, pas UTS sudah bagus lah gitu. Sudah nggak ada yang ingin nanya? Depan ya. Dan ini variabelnya akan mulai saya libatkan di situ. Oke, saya kira hari ini sudah cukup. Saya akhiri ya.